Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 91, berapa banyak lagi rahasia yang Xiao Tian miliki? Yang surgawi, Pangeran Gusi dari Kerajaan Pedang Kuno juga berteriak, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Roh bela diri super kembar, menguasai 100 pedang, menjadi Master Balai Pedang Akademi Pedang Surgawi setelah ratusan tahun, dan sekarang, bahkan memurnikan ramuan naga harimau dengan kualitas unggul. Bagaimana mungkin dia tidak begitu memuja Yang Xiaotian? Yang surgawi, para ahli pedang dari Kerajaan Pedang Kuno dan seluruh apoteker ikut bersorak kegirangan. Di tempat kejadian, satu demi satu sekte, satu demi satu murid keluarga, semuanya berteriak kegirangan. Bahkan Lin Yong dan Chen Yuan pun tak kuasa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Melihat Yang Xiaotian di arena, mereka merasa bangga di tengah kegembiraan mereka. Bangga menjadi dekan dan wakil dekan Akademi Pedang Surgawi, bangga karena Yang Xiaotian adalah Master Aula Pedang Akademi mereka. Dan bahkan lebih bangga karena telah membawa Yang Xiaotian ke akademi mereka. Cheng Beibei sekali lagi dikelilingi sorak-sorai untuk Divine Yang, berdiri di sana, menatap tajam ke arah ramuan naga harimau kualitas unggul, bergumam pada dirinya sendiri, tenggelam dalam kata-kata. Yang Xiaotian, merasakan kegembiraan yang membara di sekelilingnya, mendengarkan sorak-sorai penonton, tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Untungnya, ia sengaja menurunkan kualitas ramuan naga harimau, hanya memurnikan yang lebih unggul, bukan yang berkualitas tinggi. Kalau saja dia berhasil menghasilkan ramuan berkualitas tinggi, siapa tahu apa yang akan terjadi. Kalau saja yang berkualitas tinggi itu dimurnikan, mengingat semangat semua orang saat ini, mereka mungkin akan bergegas datang dan menghancurkannya menjadi seperti panekuk. Kompetisi apoteker belum berakhir. Namun, Cheng Long, Chen Zihan, Deng Yichun, Hu Xing, dan yang lainnya tidak dapat fokus pada alkimia. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses tersebut menyebabkan pada akhirnya, tidak seorang pun berhasil menyempurnakan ramuan naga harimau. Bahkan Cheng Long, yang memiliki api tulang roh dingin, hanya berhasil memurnikan ramuan naga harimau dengan kualitas rendah. Buruk, tidak sesuai standar. Menatap ramuan naga harimau yang berwarna hitam dan tak berbau di hadapannya, Cheng Long merasa sangat malu hingga ia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Ramuan naga harimaunya, jika dibandingkan dengan milik Yang Xiaotian, kualitasnya jauh lebih rendah sehingga dapat dengan mudah disalahartikan sebagai jenis ramuan yang sama sekali berbeda. Pada akhirnya, juara pertama kompetisi apoteker, tanpa diragukan lagi, secara alami jatuh kepada Yang Xiaotian. Li Wen menyerahkan hadiah juara pertama kompetisi apoteker kepada Yang Xiaotian. Melihat Yang Xiaotian di depannya, dia merasa puas dan terharu. Dia tersenyum dan berkata, dalam waktu singkat, sahabat yang pasti akan menjadi terkenal di seluruh benua Dewa Biru. Sekarang, benua tempat Yang Xiaotian berada disebut benua Dewa Biru. Benua itu luas dan tak terbatas, dengan puluhan kerajaan. Di bawah kerajaan-kerajaan itu terdapat banyak kerajaan dan negara kerajaan, sekte, dan keluarga. Master Aula Besar Li, Anda terlalu menyanjung saya, kata Yang Xiaotian sopan saat menerima hadiah itu. Hadiah bagi juara pertama dalam kompetisi apoteker ini cukup berlimpah, meliputi ramuan naga harimau kualitas terbaik, formula untuk memurnikan pil roh bawaan, tungku kualitas terbaik setingkat senjata spiritual unggul, dan 10 batu roh kualitas rendah. Namun, melihat barang-barang ini, Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam hati. Bagi orang lain, barang-barang ini mungkin berharga, tetapi baginya, barang-barang ini tidak begitu berguna. Saat ini dia hanya mengonsumsi pil roh 4 simbol kualitas terbaik. Sedangkan untuk tungku kuali, dia sendiri sepenuhnya mampu memurnikannya, dan itu akan menjadi senjata spiritual tingkat tertinggi. Satu-satunya hal yang berguna baginya adalah 10 batu roh tingkat rendah itu. Batu roh, batu yang memadatkan energi spiritual langit dan bumi, dapat digunakan langsung untuk kultivasi, dan juga merupakan salah satu mata uang penting yang umum digunakan oleh banyak bisnis. Satu batu roh tingkat rendah dapat ditukar dengan 10.000 koin emas. Yang Xiaotian dengan hati-hati menyimpan 10 batu roh tingkat rendah bersama dengan ramuan, formula, dan tungku kuali. Teman Yang,
Kamu juga harus segera datang ke kota kerajaan dan memasuki kolam farmakologi untuk berkultivasi. Li Wen mengingatkan, takut kalau Yang Xiaotian mungkin lupa. Berkultivasi di kolam farmakologi selama 10 hari, pada kenyataannya, merupakan hadiah terpenting untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi apoteker. Akan tetapi, kolam obat-obatan terletak di Aula Apoteker Agung, jadi Yang Xiaotian harus pergi ke kota kerajaan di negeri Laut Surgawi terlebih dahulu. Dalam beberapa hari, kata Yang Xiaotian, sedikit ragu. Sejujurnya, dia masih sangat sibuk. Dia harus menguasai teknik 100 pedang secara menyeluruh, mempelajari dengan saksama buku-buku ilmu pedang, keterampilan surgawi, dan wawasan tentang hati pedang yang ditinggalkan oleh Cao Sun, serta melatih 1000 budak di bawahnya. Dia juga harus pergi ke hutan bulan merah untuk menaklukkan binatang gunung. Melihat Yang Xiaotian mengatakan dia akan memasuki kolam obat untuk berkultivasi dalam beberapa hari, Li Wen tidak bisa menahan senyum pahit. Jika orang lain telah memenangkan tempat pertama, mereka pasti ingin memasuki kolam obat sekarang, tetapi Yang Xiaotian ingin menunggu beberapa hari. 2 bulan ini adalah saat kekuatan kolam obat berada pada titik tertingginya. Saya mohon kepada sahabat yang untuk berkultivasi di kolam obat dalam 2 bulan ini, jika tidak, efeknya akan berkurang secara signifikan, kata Li Wen. 2 bulan? Iya. Setelah mendengar ini, Yang Xiaotian mengangguk setuju. Kemudian, di bawah tatapan berbagai orang, Yang Xiaotian memimpin orang-orang dari Akademi Pedang Surgawi menjauh dari tempat kejadian. Meskipun kompetisi telah berakhir, beberapa ribu guru dan siswa Akademi Pedang Surgawi yang mengikuti Yang Xiaotian masih dipenuhi semangat tinggi, masing-masing membusungkan dada dengan bangga. Bahkan mereka yang mengikuti Yang Xiaotian seperti Luo Qing dan Liao Kun semuanya membusungkan dada mereka dengan bangga. Bagi Ed dan Ali, kegembiraan mereka tampak jelas terlihat dari wajah mereka yang memerah. Cheng Long memandang Yang Xiaotian yang pergi dikelilingi gerombolan guru dan siswa Akademi Pedang Surgawi, dan matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Yang Xiaotian kini dapat memurnikan ramuan naga harimau berkualitas unggul, dan tanpa keadaan yang tidak terduga, dalam waktu 4 hingga 5 tahun, ia akan mampu menghasilkan ramuan naga harimau terbaik. Sulit dipercaya, tetapi jika melihat bakat alkimia mengerikan yang ditunjukkan Yang Xiaotian hari ini, dia pasti bisa memurnikan ramuan naga harimau tingkat tinggi dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Seorang apoteker yang dapat memurnikan ramuan naga harimau tingkat tinggi akan menjadi aset yang didambakan oleh berbagai negara. Saat ini, Yang Xiaotian merupakan komoditas panas. Tidak, komoditas yang sangat laris. Ekspresi wajah Hu Xing sungguh tidak sedap dipandang. Bakat alkimia Yang Xiaotian secara tak terduga menyaingi bakat pedang dao miliknya, sesuatu yang tidak diantisipasinya sama sekali. Dia selalu membanggakan dirinya sebagai orang nomor 1 di Akademi Pedang Surgawi, baik itu bakat pedang dao atau bakat alkimia. Namun, semuanya berubah setelah Yang Xiaotian muncul. Dalam kompetisi apoteker hari ini, dia benar-benar dipermalukan oleh Yang Xiaotian. Jabatannya sebelumnya sebagai orang nomor 1 di akademi hanyalah kotoran ayam di hadapan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, niat membunuh melonjak liar di dalam hatinya. Mulai hari ini, dia harus menemukan cara untuk membunuh Yang Xiaotian dengan segala cara. Jika tidak, tidak lama lagi orang yang akan mati adalah dia. Dia pernah mengirim Deng Yi untuk membunuh Yang Xiaotian, dan Yang Xiaotian tidak akan membiarkannya lolos. Di tengah kerumunan, Yang Zong memperhatikan sepupunya Yang Xiaotian, merasakan berbagai macam emosi. Ia selalu merasa bahwa Yang Xiaotian memancarkan aura yang tidak nyata. Beberapa bulan yang lalu, jiwa bela diri sepupunya yang terbangun adalah jiwa bela diri kura-kura raksasa tingkat kedua, yang diejek oleh semua orang. Bagaimana mungkin hanya beberapa bulan kemudian, dunia tiba-tiba berubah. Pada akhirnya, Yang Xiaotian kembali ke kediamannya. Awalnya, para guru dan siswa Akademi Pedang Surgawi tidak mau untuk pergi dan tetap tinggal di sana. Baru setelah Yang Xiaotian membujuk mereka dengan sungguh-sungguh, mereka akhirnya kembali ke Akademi Pedang Surgawi. Lin Yong, Chen Yuan, dan Chen Changqing belum pergi, dan Yang Xiaotian mengajak mereka berkeliling di rumahnya sendiri. Setelah berkeliling di rumah Yang Xiaotian, yang bahkan lebih besar dari rumah tuan kota, Lin Yong dan Chen Yuan sangat terkejut. Mereka tahu Yang Xiaotian tinggal di luar akademi,
Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka tahu bahwa dia tinggal di rumah megah seperti itu. Tiba-tiba, mereka menyadari betapa sedikitnya pengetahuan mereka tentang Yang Xiaotian. Rahasia apa lagi yang dimiliki oleh Hall Master of Sword Hall yang tidak mereka ketahui? Bab 92, Teknik Alkimia kedua dari 10 teknik teratas. Setelah mengunjungi rumah Yang Xiaotian, Lin Yong dan Chen Yuan duduk sebentar sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Lagi pula, masih banyak urusan di akademi yang membutuhkan perhatian mereka, dan mereka tidak bisa hanya berlama-lama di tempat Yang Xiaotian tanpa batas waktu. Ketika Lin Yong dan Chen Yuan hendak pergi, Yang Xiaotian menyerahkan ramuan naga harimau kelas atas, kuali obat premium, dan resep pil roh bawaan, semua hadiah dari kompetisi, kepada Lin Yong. Dia memerintahkan mereka untuk membawa barang-barang ini kembali ke akademi. Dia telah memeriksa kitab-kitab rahasia di gudang akademi beberapa hari ini, tidak adil jika mengambil keuntungan tanpa memberikan sesuatu sebagai balasannya. Terlebih lagi, sekarang dia telah menjadi Master Aula Pedang, penting untuk memperkuat kemampuan akademi. Adapun bagaimana Lin Yong akan mengatur penggunaan barang-barang ini, itu adalah masalah Lin Yong untuk memutuskan. Ketika Lin Yong dan Chen Yuan melihat bahwa Yang Xiaotian telah mengembalikan hampir semua hadiah juara pertama ke akademi, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menolak, tetapi Lin Yong berkata, barang-barang ini diperoleh dengan susah payah oleh kepala aula, dan terlebih lagi, kepala aula juga membutuhkannya. Akademi tidak dapat menerimanya. Namun, Yang Xiaotian melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, aku masih punya lebih banyak ramuan naga harimau bermutu tinggi, dan untuk kuali obat, aku punya yang lebih unggul. Resep alkimia ini juga ada di tanganku, benda-benda ini tidak berguna bagiku. Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan 20 bagian cairan spiritual pembentukan fondasi kelas atas dan menyerahkannya kepada Lin Yong, sambil berkata, cairan spiritual pembentukan fondasi kelas atas ini disempurnakan olehku selama waktu luangku, Dekan Lin nantinya dapat memberikannya kepada para siswa yang telah memberikan kontribusi bagi akademi. Melihat 20 bagian dari cairan spiritual pembentukan pondasi bermutu tinggi di hadapan mereka, Lin Yong dan Chen Yuan tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, ketika Serikat Dagang Awan Angin melelang 14 bagian dari cairan spiritual pembentukan pondasi bermutu tinggi di kota Xingyue, mereka telah berjuang untuk berpartisipasi dalam penawaran melawan berbagai kekuatan dan hanya berhasil memperoleh 4 bagian dengan susah payah. Sekarang, Yang Xiaotian langsung memberi mereka 20 porsi. Atas nama para siswa di akademi, saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Aula, ungkap Lin Yong dengan wajah penuh rasa terima kasih. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kalian kekurangan cairan spiritual pembangun fondasi bermutu tinggi ini, kalian dapat memberi tahuku. Budak-budaknya telah berhasil mencapai level bawaan, dan cairan spiritual pembangun fondasi tingkat atas ini tidak lagi diperlukan bagi mereka. Tahun berikutnya, ia ditetapkan memasuki Akademi Tiandou di Kerajaan Kekaisaran Tiandou. Tahun ini, dia siap membantu Akademi Pedang Surgawi semampunya. Lin Yong dan Chen Yuan kehilangan kata-kata, tetapi pada akhirnya, mereka mengucapkan terima kasih kepada Yang Xiaotian sekali lagi. Sambil membawa barang-barang pemberian Yang Xiaotian, mereka kembali ke Akademi Pedang Surgawi. Chen Changqing, Hele, Ren Feixue, dan beberapa orang lainnya tidak meninggalkan rumah Yang Xiaotian hingga larut malam, akhirnya kembali ke Aula Pedang. Setelah Chen Changqing dan yang lainnya pergi, Wu Qi tiba di pelataran Yang Xiaotian bersama kelima muridnya, dan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian, sambil berkata, Wu Qi dan murid-muridnya bersumpah untuk mengikuti Tuan Muda selamanya. Bersedia melayani sebelum dan sesudah tungganganmu, Tuan Muda. Liu An dan keempat orang lainnya juga membungkuk dalam-dalam, bersedia melayani sebelum dan sesudah kudamu, Tuan Muda. Yang Xiaotian memandang Wu Qi, Liu An, dan yang lainnya, lalu membungkuk dalam-dalam di hadapannya. Dia tahu bahwa mulai saat ini, keenam orang ini benar-benar tunduk padanya. Sebelumnya, meskipun Wu Qi, Liu An, dan yang lainnya mengatakan mereka bersedia meramu ramuan untuknya selama 10 tahun, mereka tidak benar-benar yakin dalam hati dan mulut mereka. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Wu Qi dan yang lainnya berdiri, lalu mengeluarkan 6 ramuan, memberi tahu mereka bahwa itu adalah ramuan pengendali, lalu menyuruh Wu Qi dan kelompoknya menelannya.
Meskipun Wuki dan kelompoknya menyatakan mereka bersedia melayaninya sepenuh hati, apa yang ia butuhkan adalah kesetiaan penuh mereka. Tak seorang pun dapat menjamin bahwa begitu Wuki dan kelompoknya mengetahui ia memiliki pedang surgawi penembus langit, mereka tidak akan menyimpan niat lain. Bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 10 pedang surgawi teratas. Menatap mata jernih yang Xiao Tian, Wuki ragu sejenak, tetapi akhirnya menelan ramuan itu. Liu An dan yang lainnya saling berpandangan, dengan sedikit keraguan, namun pada akhirnya, mereka pun menelan ramuan itu. Melihat keenam orang itu telah menelan ramuan tersebut, Yang Xiao Tian berkata, saya sedang mempersiapkan diri untuk meramu ramuan sekarang, kalian semua ting dewa dan saksikan. Meskipun Wuki dan murid-muridnya bingung, mereka setuju. Yang Xiao Tian mengeluarkan kuali obat dan ramuan yang dibutuhkan untuk meramu pil roh 4 simbol. Wuki dan yang lainnya semula mengira Yang Xiao Tian akan meramu ramuan naga harimau, tetapi melihat dia mengeluarkan hampir 100 ramuan berbeda, mereka sangat terkejut. Apakah Tuan Muda akan meramu pil roh 4 simbol? Wuki bertanya dengan heran. Yang Xiao Tian mendengus, dan dengan lambaian tangannya, api langit dan bumi melonjak keluar dengan liar. Selama kompetisi apoteker hari ini, dia telah berusaha keras untuk menekan kekuatan jiwanya, hanya memanfaatkan api langit dan bumi dalam radius 50 meter, tapi sekarang, dia tidak perlu menekannya lagi, karena dia sepenuhnya melepaskan kekuatan jiwanya. Menyaksikan pertunjukan api langit dan bumi yang bahkan lebih mengerikan dan ganas daripada apa yang pernah terlihat di kompetisi apoteker, wajah Wuki, Liu An, dan keempat orang lainnya mengalami perubahan warna yang drastis. Ini, Liu An tergagap, berbalik untuk melihat tuannya Wuki. Api langit dan bumi yang begitu mengerikan dan ganas, bahkan tuannya mungkin tidak dapat mengendalikannya. Wuki sama terkejutnya. Awalnya, selama kompetisi apoteker hari ini, api langit dan bumi yang digerakkan oleh Yang Xiao Tian sudah cukup untuk membuatnya tercengang, tetapi untuk berpikir Yang Xiao Tian sebenarnya telah menekan kekuatan jiwanya, dan sebagian besarnya. Dia telah membaca dalam teks kuno tentang eksploitasi apoteker tingkat surgawi. Banyak apoteker tingkat surgawi terlahir dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Akan tetapi, bahkan para apoteker tingkat surgawi yang terlahir dengan kekuatan jiwa sekuat itu masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tuan muda mereka. Yang Xiao Tian, tanpa kendali, menggerakkan api langit dan bumi, tangannya melambai, dan api tersebut berubah menjadi pola api misterius yang kemudian menyelimuti semua bahan obat. Di bawah kendali Yang Xiao Tian, pola api berputar perlahan, dan semua bahan obat di tanah dengan lembut ditarik ke atas. Saat pola api berputar, aliran cahaya api mengalir keluar dari dalam pola tersebut. Aliran cahaya api ini menembus semua bahan obat. Karena suhu cahaya api, satu persatu bahan obat mulai mencair. Melihat kejadian ini, para penonton merasa sangat terguncang. Dalam kompetisi apoteker hari ini, keterampilan alkimia Yang Xiao Tian sudah luar biasa, tetapi pemandangan di hadapan mereka lebih dari sekadar luar biasa. Lidah Wuki menjadi kaku, susunan obat. Yang Xiao Tian gunakan sekarang adalah medisin arai, salah satu dari 10 teknik alkimia teratas. Medisin arai menduduki peringkat kedua di antara 10 teknik alkimia teratas. Tetapi itu berkali-kali lebih sulit daripada Gale Torrential Rain. Api langit dan bumi sangat sulit dikendalikan, dan membangun peta formasi untuk alkimia dengannya merupakan tantangan yang lebih besar. Bahkan jika seseorang berhasil membangunnya, mengendalikan peta formasi alkimia sama sulitnya dengan naik ke surga. Karena peta formasi alkemis sangat tidak stabil, jika tidak ditangani dengan sangat hati-hati saat dikendarai, ia akan mudah tersebar secara eksplosif. Namun, Yang Xiao Tian mengendalikan pola api dengan mudah, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Di bawah penyempurnaan pola api yang berkelanjutan, hampir 100 jenis bahan obat meleleh satu demi satu, lalu secara teratur menetes ke dalam kuali obat. Yang Xiao Tian menarik kembali pola apinya, dan tiba-tiba, tubuhnya melonjak dengan cahaya api, dan 9 Phoenix emas muncul. 9 Phoenix api emas. Saat melihat Phoenix emas terbang keluar dari tubuh Yang Xiao Tian, Liu An dan yang lainnya berseru kaget. Tuan muda mereka sebenarnya telah menjinakkan 9 Phoenix api emas. 9 Phoenix api emas melingkari kuali obat saat bergerak. Tak lama kemudian, dari dalam kuali obat, harum ramuan memenuhi udara dan cahaya menyilaukan memancar keluar.
Disertai suara, dengungan, sebuah pil roh terbang keluar. Di sekitar pil roh, samar-samar terlihat 4 binatang surgawi. Pil roh 4 simbol berkualitas tinggi. Para penonton tercengang. Jadi, ramuan naga harimau dengan kualitas terbaik memang telah disempurnakan oleh tuan muda mereka. Setelah melihat ramuan itu telah lengkap, Yang Xiaotian mencabut api emas 9 Phoenix. Dia meminta Wuqi, Liu An, dan yang lainnya untuk tinggal dan mengawasinya melakukan alkimia, tidak hanya untuk menaklukkan mereka sepenuhnya tetapi juga untuk membantu mereka meningkatkan teknik alkimia mereka, karena jumlah eliksir yang dikonsumsi kediamannya setiap bulan sangat mencengangkan. Di masa depan, dia pasti membutuhkan mereka untuk membantu berbagi beban. Bab 93 Jiang Yu tiba. Dalam 2 hari berikutnya, Yang Xiaotian menghabiskan hari-harinya terutama untuk berlatih. Teknik pedang penembus langit dan teknik 100 pedang. Kadang-kadang ia berlatih alkimia. Saat berlatih alkimia, dia mengizinkan Wuqi, Liu An, Ali, Luo Qing, dan yang lainnya untuk menonton di sisinya. Sebagai pemimpin sekte, tingkat alkimia Luo Qing cukup bagus, dan dia juga memiliki api angin hitam api abnormal. Yang Xiaotian menjelaskan aspek utama teknik tersebut kepada Wuqi dan yang lainnya saat dia berlatih alkimia. Pada malam hari, Yang Xiaotian berlatih seni naga primordial. Duduk bersila di atas ranjang giok dingin, jiwa bela diri kura-kura hitam dan jiwa bela diri naga hitam milik Yang Xiaotian melahap energi spiritual dari 9 surga di atasnya. Jiwa bela diri kura-kura hitam telah tumbuh lebih besar. Roh bela diri naga hitam pun telah tumbuh lebih besar secara signifikan, melingkar di atas langit dengan kekuatan naganya yang menimbulkan rasa kagum. Dengan pengoperasian seni naga primordial, 28 naga ki sejati melilit tubuh Yang Xiaotian. Meskipun akhir-akhir ini Yang Xiaotian lebih fokus pada penguatan fondasinya dan tidak lagi terburu-buru untuk melakukan terobosan, dia masih berhasil maju dengan mantap ke lapisan ke-9 bawaan. Dia telah memadatkan 28 naga ki sejati. Sekarang, bahkan Yang Xiaotian sendiri tidak begitu yakin seberapa kuat dirinya. Hari berikutnya, sinar mataharinya cemerlang. Yang Xiaotian mengumpulkan Liao Kun, Zhang Jingrong, dan 5 lainnya. Tuan muda ingin kita menyerang bersama. Liao Kun, Zhang Jingrong, dan 5 orang lainnya tercengang. Kalian teruslah maju dan berikan yang terbaik nanti, jangan menahan diri, kata Yang Xiaotian. Dia ingin melihat seberapa kuat dia sekarang. Saat dia berada di puncak lapisan ke-5 bawaan, dia telah mampu membunuh Deng Yi yang berada di lapisan ke-10 bawaan. Sekarang, dia seharusnya bisa mengurus seseorang di tahap Raja Bela Diri kedua atau bahkan ketiga, bukan? Tuan muda, ini, Liao Kun, Zhang Jingrong, dan 5 orang lainnya ragu-ragu. Jelas, mereka berlima khawatir akan melukai Yang Xiaotian. Melihat keraguan mereka, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kalian tidak akan melukaiku. Dia kemudian tiba-tiba melesat maju, muncul di depan Liao Kun dan melepaskan pukulan. 9 ekstrim hancurkan. Dengan satu pukulan dari Yang Xiaotian, 9 jejak pukulan bergemuruh keluar. 9 jejak pukulan dirangkai menjadi satu. Liao Kun, merasakan kekuatan mengerikan dalam pukulan Yang Xiaotian, secara drastis mengubah ekspresinya dan mengangkat tinjunya untuk melawan. Wah! Saat pukulan mereka beradu, terdengar suara dentuman besar yang memekakkan telinga. Liao Kun hanya merasakan sakit di lengannya, dipaksa mundur berulang kali, hingga mundur lebih dari 10 meter. Di tempat Liao Kun melangkah mundur, serangkaian jejak kaki yang dalam tertinggal, dengan tanah di sekitar jejak kaki itu retak membentuk pola seperti kulit kura-kura. Bukan hanya Liao Kun yang terkejut, tetapi Zhang Jingrong dan keempat orang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka telah melihat Yang Xiaotian berlatih alkimia, mereka selalu tidak yakin dengan kekuatannya. Melihat Liao Kun, yang berada di lapisan ketiga Martial King, dipukul mundur oleh Yang Xiaotian, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Terutama Liao Kun sendiri. Dalam benaknya, meskipun kekuatan tuan muda mereka mungkin lumayan, paling-paling hanya lebih baik sedikit dari Ed dan Ali. Namun sekarang, ia lebih dari sekadar menjadi sedikit lebih kuat. Kalian berlima harus menyerangku bersama-sama, kata Yang Xiaotian setelah melakukan pukulan, setelah memperoleh gambaran kasar tentang kekuatannya sendiri.
Baru saja dia menggunakan 90% kekuatannya. Dan teknik yang dia gunakan adalah jurus bela diri bawaan biasa, Nine Extreme Screws. Liao Kun dan Zhang Jingrong bertukar pandang dengan 3 orang lainnya lalu mengangguk. Tuan muda, kami akan bergerak, kata Liao Kun tanpa basa-basi lagi, seperti seekor naga yang sombong, dia melayangkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Zhang Jingrong dan 3 orang lainnya menggunakan teknik pedang. Teknik pedang mereka seperti hujan, seperti angin, seperti guntur, seperti sinar matahari. Keempatnya memiliki teknik pedang yang berbeda. Menghadapi serangan Liao Kun dan kelima orang Zhang Jingrong, Yang Xiaotian tidak menggunakan pedangnya, tetapi sosoknya berkedip, tinjunya bertabrakan dengan tinju Liao Kun. Kemudian, tubuhnya melayang seperti pohon willow yang menangis. Zhang Jingrong dan 3 orang lainnya menerjangkan pedang mereka ke arah Yang Xiaotian dari 4 arah, menutup semua rute pelarian. Namun, saat Yang Xiaotian bergerak, ia secara menakjubkan menciptakan 5 bayangan, menghindari setiap serangan dari kelompok Zhang Jingrong. Apa yang diserang Zhang Jingrong dan lainnya tak lain hanyalah bayangan-bayangan Yang Xiaotian. Setelah menghindari pedang keempat Zhang Jingrong, Yang Xiaotian menggunakan jari-jarinya seperti pedang, melepaskan serangan, dan 5 aliran pedang Qi secara bersamaan mengenai kelompok Liao Kun dan Zhang Jingrong. Pertukaran di antara mereka sangat cepat. Di tengah hiruk-pikuk arena bela diri, dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Dalam semua gerakannya, serangan Yang Xiaotian selalu berbeda-beda, terkadang menggunakan tinju darah naga, terkadang telapak tangan dunia bawah dingin, terkadang teknik pedang ular roh, dan terkadang pedang bumi. Liao Kun dan kelima orang dari Zhang Jingrong, semuanya di alam raja bela diri, mengeluarkan setiap trik yang mereka tahu, tetapi serangan mereka semua dengan mudah dihindari oleh Yang Xiaotian. Namun setiap serangan biasa dari Yang Xiaotian memaksa mereka berlima mundur lagi dan lagi. Tak butuh waktu lama bagi kelimanya untuk berjuang di bawah tekanan dari Yang Xiaotian. Liao Kun dan kelima orang dari Zhang Jingrong merasa pertempuran itu semakin berat. Sementara Yang Xiaotian tetap tenang. Setelah 100 gerakan, Liao Kun dan 5 orang dari Zhang Jingrong akhirnya dikirim terbang oleh Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian bertarung dengan kelompok Liao Kun dan Zhang Jingrong, di sebuah kawasan mewah di kota pedang surgawi, Cheng Long berdiri dengan hormat di depan seorang pria parubaya. Pria itu adalah gurunya, Jiang Yu. Dia juga salah satu apoteker legendaris kerajaan Kekaisaran Tiandou. Tentu saja, dia juga seorang penguasa yang memegang kekuasaan di sebagian kerajaan. Oh, Yang Xiaotian ini tahu tentang badai-badai, salah satu dari 10 teknik alkimia teratas. Jiang Yu terkejut. Ia percaya bahwa muridnya Cheng Long pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi apoteker negeri Laut Surgawi. Tetapi ia terkejut ketika tiba di kota pedang surgawi hari ini dan mengetahui bahwa Yang Xiaotian dari Akademi Pedang Surgawi lah yang telah memenangkan tempat pertama. Lebih jauh lagi, Yang Xiaotian ini benar-benar mengetahui teknik Gale Torrential Rain. Cheng Long berkata, "Guru, teknik badai hujan lebat sangatlah ajaib." Ketika Yang Xiaotian menggunakannya, hampir 200 bahan obat tersapu oleh badai, lalu disortir berdasarkan kedalaman warnanya, masing-masing ditempatkan pada tingkat yang berbeda dalam badai. Setelah itu, Yang Xiaotian dengan cepat menjentikkan jarinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah memilih ke-14 bahan untuk cairan spiritual pembangun fondasi. Sambil berbicara, dia melirik Jiang Yu dan kemudian berkata, "Dengan tingkat alkimia guru, jika kamu bisa memperoleh teknik badai hujan lebat, kamu pasti akan menjadi tokoh terkemuka di kalangan apoteker kerajaan Kekaisaran Tiandou. Kalau begitu, jika Tuan ingin menduduki jabatan sebagai kepala balai besar apoteker, itu semudah membalikkan telapak tanganmu." Suara Cheng Long penuh godaan. Mata Jiang Yu menyala-nyala karena gairah. Sebagai seorang apoteker, wajar saja jika ia tergerak oleh salah satu dari 10 teknik alkimia teratas seperti Gale Torrential Rain. Di mana Yang Xiaotian tinggal sekarang? Jiang Yu bertanya pada Cheng Long. Ketika Cheng Long mendengar pertanyaan gurunya, dia diam-diam senang dan segera menjawab, tempat tinggal Yang Xiaotian ada di kota pedang surgawi. Dia hampir selalu tinggal di kediamannya dan jarang kembali ke Akademi Pedang Surgawi. Kemudian, sambil menatap langit, dia menambahkan, saat ini, dia seharusnya berada di kediamannya. Cheng Long bangkit dan berkata, "Guru,
Izinkan saya mengantarmu ke sana. Tidak perlu, Jiang Yu melambaikan tangannya, minta saja seseorang untuk menuntunku. Mendengar ini, Cheng Long menurutinya dan mencari bawahan yang cerdik untuk memimpin Jiang Yu ke sana. Guru, Yang Xiaotian mungkin memiliki banyak ahli di sekitarnya, mungkin saja Chen Changqing dan kelompoknya ada di sana. Haruskah saya mengirim lebih banyak orang untuk menemani Anda? Kata Cheng Long. Namun, Jiang Yu menjawab dengan acuh tak acuh, meskipun Chen Changqing dan kelompoknya tidak lemah, mereka tidak lebih dari ayam dan anjing di mataku. Tidak perlu mengerahkan massa, aku sendiri sudah lebih dari cukup. Bab 94, Cincin Jiwa Kaisar Bela Diri. Cheng Long menyaksikan sosok Jiang Yu menghilang di ujung jalan dan mencibir, Yang Xiaotian, kali ini, aku akan melihat bagaimana kamu tidak mati. Mengingat temperamen gurunya, setelah memaksa keluar rahasia teknik Gale Torrential Rain dari Yang Xiaotian, dia pasti akan membunuh Yang Xiaotian. Di bawah bimbingan Cheng Long, Jiang Yu tiba di kediaman Yang Xiaotian. Menatap tembok halaman kediaman Yang Xiaotian yang membentang hingga ke ujung jalan, Jiang Yu terkejut, jelas tidak menyangka kediaman Yang Xiaotian begitu besar. Anak ini tampaknya cukup kaya, kata Jiang Yu dingin, lalu dia memerintahkan bawahan Cheng Long, tunggu aku di luar kediaman. Setelah berbicara, dia melangkah maju dan mengetuk gerbang utama kediaman Yang Xiaotian. Dia selalu menjadi orang yang berakal sehat dan lebih suka menggunakan persuasi sebelum kekerasan. Jika Yang Xiaotian tahu apa yang baik untuknya, itu akan menjadi hasil yang membahagiakan bagi kedua belah pihak. Jika Yang Xiaotian tidak tahu apa yang baik untuknya, maka ia seharusnya tidak menyalahkan Jiang Yu karena mengangkat senjata. Setelah Jiang Yu mengetuk gerbang, seorang pelayan segera membukanya. Saya Jiang Yu, apoteker legendaris dari kerajaan Kekaisaran Tiandou, datang untuk menemui Yang Xiaotian. Masuklah dan laporkan. Pelayan itu menatap Jiang Yu dengan ragu. Sejak kompetisi apoteker di mana Yang Xiaotian meraih juara pertama, banyak pengunjung datang menemuinya dalam 2 hari terakhir, beberapa di antaranya mengaku sebagai apoteker legendaris. Dia meminta Jiang Yu menunggu sebentar, lalu masuk ke dalam untuk melapor. Saat itu, Yang Xiaotian sedang berada di halaman untuk menyiapkan obat-obatan. Wu Qi dan Liu An sedang menonton di samping. Ketika mereka mendengar laporan dari bawahan mereka, Yang Xiaotian berhenti sejenak, Jiang Yu. Setelah merenung sejenak, dia memerintahkan bawahannya untuk membawa Jiang Yu masuk. Ketika Jiang Yu melihat pelayan itu kembali tetapi Yang Xiaotian tidak muncul sendiri, wajahnya menjadi gelap. Mengingat statusnya yang terhormat, bahkan ketika mengunjungi istana kerajaan negeri Laut Surgawi, Raja Laut Surgawi akan keluar untuk menyambutnya, namun Yang Xiaotian berani membuatnya menunggu. Jiang Yu mengikuti pelayan itu ke dalam kediaman. Di dalam, terlihat pasukan budak alam bawaan tengah berlatih bela diri di sepanjang jalan. Bahkan banyak budak yang mempelajari alkimia, dan mereka sudah menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan. Jiang Yu tercengang, jika diberi waktu, orang-orang ini bisa sangat berguna. Dia tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian, di usianya yang masih muda, telah diam-diam melatih begitu banyak orang. Melihat pelayan itu membawanya ke halaman belakang, Jiang Yu bertanya. Apakah tuanmu tidak ada di aula utama? Tuan muda sedang menyiapkan obat di halaman belakang, jawab pelayan itu. Ketika Jiang Yu tiba di halaman belakang, dia melihat api langit dan bumi dikendalikan oleh Yang Xiaotian, berubah menjadi pusaran angin yang menyapu semua bahan untuk pil roh 4 simbol. Setelah itu, api langit dan bumi mulai berputar berirama. Pada setiap putaran, salah satu bahan dicairkan oleh api langit dan bumi. Menyaksikan pemandangan ajaib ini, Jiang Yu begitu terpesona hingga untuk sesaat, ia lupa akan tujuan kunjungannya. Tak lama kemudian, hampir 100 ramuan obat meleleh dan berjatuhan ke dalam kuali obat bagaikan tetesan air hujan. Yang Xiaotian berhenti. Melihat Yang Xiaotian berhenti, Jiang Yu kembali sadar. Melihat Yang Xiaotian di hadapannya, dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk membimbingnya. Jadi, Anda adalah Jiang Yu yang terhormat dari kerajaan Kekaisaran Tiandou. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Yang Xiaotian menyapanya dengan hormat. Jiang Yu menatap Yang Xiaotian dan tidak berbasa-basi lagi. Benar, aku Jiang Yu. Yang Xiaotian, apakah kau ingin menjadikan aku sebagai mentormu? Yang Xiaotian terkejut.
Wu Qi dan Liu An yang tengah memperhatikan Yang Xiaotian menyiapkan obat, semuanya menoleh. Terima kasih atas tawaranmu yang murah hati, Senior Jiang. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, saat ini aku tidak perlu belajar alkimia di bawah bimbingan siapapun. Dengan tingkat alkimia saat ini, belum lagi Jiang Yu tidak bisa mengajarinya, banyak apoteker legendaris dari Kekaisaran Naga Surgawi juga tidak akan mampu mengajarinya. Yang kurang darinya sekarang hanyalah peningkatan kekuatan dan wilayah kekuasaannya sendiri. Melihat penolakan Yang Xiaotian, Jiang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu tidak punya pilihan. Mendengar ini, Yang Xiaotian tersenyum, apakah maksudmu, Tetua Jiang, bahwa kau berniat menggunakan kekerasan? Jiang Yu melihat senyum Yang Xiaotian, menanggapi dengan dingin, dan mendekatinya, benar sekali, Yang Xiaotian. Hari ini, kamu harus menjadi muridku dan memberitahuku badai hujan lebat, atau setelah menderita siksaan, kamu akan tetap memberitahuku badai hujan lebat. Yang Xiaotian menatap Jiang Yu yang memasang wajah pembunuh, namun tetap tersenyum, sepertinya hari ini aku tidak punya pilihan selain memberitahumu tentang badai hujan lebat. Jiang Yu, melihat Yang Xiaotian masih percaya diri, mencibir, Yang Xiaotian, apakah kau pikir karena kau adalah Master Balai Pedang Akademi Pedang Surgawi, aku tidak berani bertindak melawanmu? Biarkan aku memberitahumu, di mataku, Akademi Pedang Surgawi tidak berarti apa-apa. Adapun Chen Changqing dan keempat orang lainnya, mereka hanyalah ayam dan anjing. Membunuhmu hanya membutuhkan satu tebasan pedang. Hidup dan matimu hanya berjarak satu pikiran dariku. Saat berbicara, Jiang Yu tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan Yuan sejati yang besar meraung keluar dari dalam dirinya. Di belakangnya, lingkaran cahaya raksasa tiba-tiba muncul. Lingkaran cahaya ini, yang memancarkan kekuatan penekan yang luar biasa, menyelimuti seluruh halaman. Di bawah pengaruh tekanan halo, bahkan aliran udara di halaman tampak terhenti. Luo Qing, Liao Kun, Ali dan lainnya yang telah menonton Yang Xiaotian berlatih alkimia semuanya mengubah ekspresi mereka. Cincin jiwa, Kaisar Bela Diri. Setelah seseorang menerobos ke alam Kaisar Bela Diri, jiwa bela diri dapat menyerap jiwa binatang jiwa, menciptakan cincin jiwa, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan jiwa bela diri. Oleh karena itu, memiliki cincin jiwa adalah ciri prajurit alam Kaisar Bela Diri yang kuat. Di depan mata mereka, lingkaran cahaya besar di belakang Jiang Yu adalah cincin jiwa. Luo Qing dan yang lainnya tidak menyangka Jiang Yu ternyata merupakan pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Bela Diri. Benar, Martial Emperor, kata Jiang Yu dengan nada menghina sambil menatap Yang Xiaotian, Luo Qing, dan yang lainnya. Kemudian, tiba-tiba ia mengulurkan telapak tangannya ke arah Yang Xiaotian, betapapun hebatnya bakatmu, di mataku, kau hanyalah seekor semut saat ini. Kemarilah, berlutut. Kekuatan menelan yang luar biasa menelan Yang Xiaotian. Tepat saat Yang Xiaotian hendak ditarik oleh Jiang Yu, tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meraung dari belakang Yang Xiaotian. Menghadapi kekuatan yang sangat dahsyat ini, daya menelan Jiang Yu tidak berdaya seperti ayam dan anjing yang hancur berkeping-keping. Merasakan teror dari kekuatan yang mencengangkan ini, wajah Jiang Yu berubah. Dia dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang melesat melintasi langit. Akan tetapi, bahkan cahaya pedangnya yang kuat pun hancur total oleh kekuatan dahsyat ini. Kekuatan yang luar biasa dan tak terhentikan ini langsung mencapai depan Jiang Yu, yang mengangkat pedangnya untuk menghalangi. Ledakan, dia dan pedang panjangnya terlempar, jatuh ke pintu masuk halaman, dan menghantam dermaga batu. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan Luo Qing, Liao Kun dan yang lainnya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Wu Qi, yang berdiri di belakang Yang Xiaotian. Jiang Yu memuntahkan darah, menatap Wu Qi dengan tidak percaya, bersandar pada tongkat kayu, wajahnya penuh kerutan. Pria tua yang tampaknya jompo ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Siapa Anda, senior? Jiang Yu bertanya, tidak dapat menyembunyikan ketakutan di matanya. Anak kecil, gurumu adalah Wan Yi, kan? Aku ingat dulu, gurumu membawamu ke balai penyihirku untuk mencari pil roh, kata Wu Qi. Balai penyihir, mencari pil. Jiang Yu gemetar seluruh tubuhnya, menjadi pucat karena terkejut, teringat kejadian puluhan tahun yang lalu.
Kau tetua Wu. Mata Jiang Yu membelalak. Mata Wu Qi yang agak berawan menatap Jiang Yu, mengingatku itu bagus. Lalu dia berkata dengan nada meremehkan, kau, mencoba menjadikan tuan mudaku sebagai murid. Bab 95, meremehkan fondasi Akademi Pedang Surgawi. Setelah itu, Wu Qi melirik cincin jiwa di belakang Jiang Yu dan berkata, cincin jiwa 1000 tahun, hanya sampah. Warna cincin jiwa martial soul bervariasi tergantung pada usia binatang jiwa yang dimangsanya. Jika binatang jiwa berumur 10 tahun dilahap, maka akan dihasilkan cincin jiwa 10 tahun berwarna putih. Jika binatang jiwa 100 tahun dilahap, maka akan dihasilkan cincin jiwa 100 tahun berwarna kuning. Namun, cincin jiwa di belakang Jiang Yu adalah cincin jiwa 1000 tahun berwarna ungu. Semakin tua cincin jiwa, semakin tinggi pula kekuatan jiwa bela diri. Secara umum, cincin jiwa 1000 tahun cukup bagus, tetapi di mata Wu Qi, itu adalah sampah. Tiang Yu mendengar cincin jiwa 1000 tahun miliknya yang dibawa Dright dicap sampah oleh Wu Qi, wajahnya tampak jelek. Meskipun dia membuka mulut untuk berbicara, dia akhirnya tidak berani mengatakan lebih banyak lagi. Tuan muda, bagaimana kita harus menghadapi Jiang Yu ini? Wu Qi menoleh dan bertanya pada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian merenung sejenak lalu memberikan Wu Qi sebuah ramuan, memerintahkannya untuk membuat Jiang Yu meminumnya. Wu Qi mengambil ramuan itu, berjalan ke arah Jiang Yu, dan menyuapkannya kepadanya. Setelah menelan ramuan itu, Jiang Yu merasakan sesuatu yang ekstra dalam tubuhnya dan tidak dapat menahan rasa terkejut dan marah saat dia melotot ke arah Yang Xiaotian. Apa yang kau berikan padaku untuk dimakan? Ramuan pengendali, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh, jika kamu tidak mendapatkan penawarnya nanti, kamu akan mati karena pendarahan dari semua lubangmu, dan organ dalammu akan membusuk dan membusuk, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Kau, raut wajah Jiang Yu berubah drastis. Jangan pernah berpikir untuk meramu penawar racun saat waktunya tiba. Ramuan ini dibuat menggunakan metode yang sudah ketinggalan zaman dan hanya aku yang tahu rumusnya, lanjut Yang Xiaotian. Jika kamu sembarangan mengonsumsi obat detoksifikasi, itu bisa memicu racun ramuan itu. Pada saat itu, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Dalam setengah tahun, bawalah 100 pil roh 4 simbol premium untuk ditukar dengan penawarnya. Juga, setelah kau pergi, sebaiknya kau tutup mulut mengenai kejadian hari ini. Kalau tidak, kalau aku mendengar rumor apapun, kau tidak perlu datang untuk mengambil penawarnya. Mendengar perkataan Yang Xiaotian, raut wajah Jiang Yu berubah tak sedap dipandang, bercampur amarah, kekesalan, dan kemarahan. Setengah tahun, untuk membawa 100 pil roh 4 simbol premium sebagai gantinya. Di mana dia bisa menemukan begitu banyak pil roh 4 simbol premium. Bahkan sebagai alkemis legendaris dari kerajaan Kekaisaran Tiandou, dia akan merasa sulit untuk memurnikan 100 dalam waktu setengah tahun, bahkan jika dia melakukannya sendiri. Kecuali dia bekerja siang dan malam pada tugas itu, dia mungkin saja dapat menyelesaikannya. Yang Xiaotian memperlakukannya seperti binatang beban untuk alkimia. Pada saat ini, Cheng Long tengah santai minum teh upeti di dalam rumah besar. Saat dia sedang menunggu kabar baik dari tuannya, salah satu anak buahnya berlari masuk, tampak panik. Dia hendak berbicara ketika dia melihat Jiang Yu datang. Jiang Yu, yang selalu mengenakan pakaian sutra putih bersih, sekarang pakaiannya penuh dengan noda darah, rambutnya acak-acakan, dan terlihat sangat menyedihkan. Cheng Long tercengang, "Tuan, Anda baik-baik saja." Jiang Yu menjabat tangannya tanpa repot-repot berbicara. "Hujan badai yang deras." Cheng Long ragu-ragu sebelum bertanya. Mendengar Cheng Long menyebut-nyebut badai hujan lebat, kemarahan dan kekesalan Jiang Yu pun meledak bagai gunung berapi. Ia menamparkan wajah Cheng Long hingga terjatuh ke tanah. "Tutup mulutmu. Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin gurumu berakhir dalam keadaan seperti ini?" Jiang Yu menunjuk Cheng Long dengan marah. Menurutnya, jika bukan karena Cheng Long, bagaimana mungkin dia bisa menderita luka parah seperti itu? Jika bukan karena Cheng Long, bagaimana mungkin dia diberi racun oleh Yang Xiaotian, diperlakukan seperti binatang buas? Memikirkan harus menyerahkan 100 pil roh 4 simbol premium setelah setengah tahun sungguh menyebalkan. Sebenarnya, menyadari motif tersembunyi Cheng Long,
bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Cheng Long ingin menggunakannya untuk menyingkirkan Yang Xiaotian. Selain itu, jika dia bisa mendapatkan teknik Gale Torrential Rain, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mempelajarinya sendiri di masa depan. Cheng Long menatap Jiang Yu yang tampak geram dan ingin menghancurkannya, menundukkan kepalanya dalam diam, tidak berani berbicara. Saya perlu istirahat, Jiang Yu memerintahkan Cheng Long untuk pergi. Cheng Long membungkuk dan kemudian mengundurkan diri. Setelah pergi, Cheng Long menyentuh bekas tamparan 5 jari di wajahnya, ekspresi kebencian dan dendam mewarnai wajahnya. Namun, di dalam hatinya dia masih tidak bisa menahan rasa terkejut dan bingung. Siapa sebenarnya yang telah melukai Jiang Yu? Apakah ada seseorang yang lebih kuat dari Chen Changqing dan keempat rekannya di Akademi Pedang Surgawi? Meskipun masalah Jiang Yu dirahasiakan, kabar tentangnya tetap tersebar. Banyak orang yang berpikir untuk menantang Yang Xiaotian dengan berbagai gerakan agresif sangat terkejut. Kekuatan Jiang Yu kurang lebih diketahui oleh banyak kekuatan. Mereka yang mampu melukai Jiang Yu setidaknya berada pada alam kaisar bela diri. Sepertinya banyak dari kita yang meremehkan kedalaman Akademi Pedang Surgawi, renung Peng Zigang di istana penguasa kota. Aku tidak menyangka bahwa selain Cao Sun, ada satu lagi di alam kaisar. Namun, meskipun orang ini mampu melukai Jiang Yu, dia tidak mampu membunuhnya. Ini menunjukkan kekuatannya kemungkinan berada di level pertama atau kedua alam kaisar bela diri, salah satu bawahannya menduga. Peng Zigang mengangguk. Sebulan berlalu dengan cepat. Setelah insiden dengan Jiang Yu, jumlah apoteker yang mengunjungi Yang Xiaotian dengan berbagai dalih telah berkurang secara signifikan. Pada siang hari, selain berlatih ilmu pedang, Yang Xiaotian menghabiskan waktu di balai pedang mempelajari buku-buku ilmu pedang dan keterampilan suci milik Cao Sun. Kadang-kadang dia membutuhkan waktu 1 jam untuk mengajari Wuqi dan yang lainnya tentang alkimia. Pada malam hari, Yang Xiaotian rajin berlatih seni naga primordial. Peristiwa dengan Jiang Yu telah membuat Yang Xiaotian semakin sadar akan pentingnya kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ia menghabiskan 2 jam tambahan setiap hari untuk berlatih seni naga primordial. Setelah sebulan, Yang Xiaotian akhirnya menyempurnakan teknik 100 pedang ke alam kesempurnaan. Dia sekarang dapat memanipulasi 100 pedang panjang unggul untuk mengeksekusi 20 set ilmu pedang secara bersamaan. Pada saat yang sama, dia telah selesai mempelajari buku-buku panduan ilmu pedang dan keterampilan suci yang ditinggalkan di aula pedang oleh Cao Sun. Tingkat kultivasinya sendiri juga telah mengalami terobosan, mencapai alam bawaan tingkat ke-10. Meskipun Liao Kun telah menerobos ke tingkat ke-4 alam raja bela diri. Sekarang, hanya dengan satu tangan, hanya 90% kekuatannya, dan hanya menggunakan seni bela diri bawaan biasa, dia dapat dengan mudah mengalahkan Liao Kun dan kelompok 5 orang, termasuk Zhang Jingrong. Alam Raja Bela Diri, gumam Yang Xiaotian pada dirinya sendiri di tengah malam. Dia saat ini berada tidak jauh dari wilayah Raja Bela Diri. Begitu dia berhasil menerobos ke alam Raja Bela Diri, dia akan mampu melatih berbagai keterampilan surgawi, dan kekuatannya pasti akan meningkat drastis. Yang paling penting adalah saat dia memasuki alam Raja Bela Diri, ki sejati bawaannya akan berubah menjadi yuan sejati cair, dan dia akan mampu meramu pil harta karun. Khasiat pil harta karun jauh lebih baik daripada pil roh bawaan seperti pil roh 4 simbol. Dengan pil harta karun, kekuatan bawahannya akan meningkat pesat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke kota kerajaan besok dan memasuki pemandian obat untuk berkultivasi. Mandi obat, yang lahir dari Saripati Langit dan Bumi, akan meningkatkan kultivasinya. 10 hari di dalam mungkin akan memungkinkannya untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri. Keesokan harinya, Yang Xiaotian berangkat pagi-pagi menuju kota kerajaan. Namun kali ini, dia tidak membawa Liao Kun dan yang lainnya, dia hanya membawa Wuqi dan Luo Qing bersamanya. Baginya, memiliki Wuqi dan Luo Qing sudah cukup. Terlalu banyak orang justru akan menarik lebih banyak perhatian. Ketiganya melakukan perjalanan cepat pada siang hari dan berhenti di sebuah desa terpencil untuk beristirahat pada malam hari. Kota Pedang Surgawi tidak jauh dari kota Raja Negeri Laut Surgawi, dan dengan kecepatan mereka, mereka seharusnya tiba pada sore berikutnya. Api unggun dinyalakan, dan ketiganya duduk mengelilinginya, memanggang daging, minum anggur, dan mengobrol santai.
Pada saat itu sebuah kafilah pedagang lewat. Dilihat dari penampilannya, itu adalah rombongan dagang dari Serikat Dagang Windcloud. Bab 96 Barang Jelek. Yang mengejutkan Yang Xiaotian adalah bahwa pemimpin kafilah persekutuan dagang awan angin ini adalah Wen Jingyi. Wen Jingyi, mengenakan jubah brokat hitam dan menunggangi kuda naga yang eksotis, kulitnya tampak lebih mencolok di bawah sinar bulan. Baik di kota Xingyue maupun di kota Pedang Surgawi, penampilannya selalu memukau. Itulah sebabnya Serikat Dagang Awan Angin memanggilnya kembali untuk melanjutkan jabatannya di kantor pusat. Tentu saja, sekembalinya ke Royal City, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengawal pengiriman barang ke sana juga. Merenungkan perubahannya sendiri selama beberapa bulan terakhir, Wen Jingyi dipenuhi dengan emosi, jika bukan karena Lord Long, dia tidak akan mungkin kembali ke markas secepat ini. Kali ini, kembali ke markas bukan sekadar tentang kembali ke jabatan lamanya, tetapi untuk bergabung dengan Dewan Tetua. Bagi seseorang seusianya, bergabung dengan Dewan Tetua benar-benar menakjubkan. Dia akan menjadi tetua termuda dalam sejarah Serikat Dagang Awan Angin. Dia sangat berterima kasih kepada Lord Long. Penatua, hari sudah mulai malam. Haruskah kita beristirahat di sini malam ini? Wen Qiulan, pengurus Serikat Dagang Awan Angin di belakang Wen Jingyi, menyarankan. Wen Jingyi mengangguk, memberi isyarat kepada semua orang untuk beristirahat di tempat, lalu melihat Yang Xiaotian dan dua orang lainnya di dekat api unggun sedang memanggang daging dan minum anggur. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melangkah mendekat. Hati-hati, tetua, kata Wen Qiulan saat melihat ini. Asal-usul ketiga orang ini tidak diketahui. Wen Jingyi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Lalu dia mendekati Yang. Kelompok Xiaotian di dekat api unggun, mengepalkan tangannya untuk memberi salam, dan berkata, saya Wen Jingyi dari Serikat Dagang Awan Angin. Bolehkah saya bergabung dengan kalian bertiga untuk minum? Ini adalah pertama kalinya Yang Xiaotian melihat sisi baik hati Wen Jingyi dan tertawa. Apakah kamu tidak takut kami menaruh racun dalam anggur dan kemudian merampok hartamu? Dia kemudian melirik ke arah Wen Qiulan. Wen Jingyi bercanda, untuk merampok barang, orang tidak akan menyuruh anak-anak melakukannya. Jika memang begitu, saya menganggap diri saya cukup beruntung. Yang Xiaotian terkekeh dan menunjuk ke kursi kosong di dekat api unggun. Terima kasih. Wen Jingyi mengambil tempat duduk yang ditawarkan. Yang Xiaotian mengenali Wen Jingyi, meskipun dia tidak mengenalinya. Setelah duduk, dia mengamati ketiga orang itu dengan rasa ingin tahu. Seorang lelaki tua yang berada di ambang kematian, seorang lelaki setengah baya dengan penampilan yang berwibawa, dan seorang anak yang menggemaskan, kombinasi ini tentu saja aneh. Dan yang lebih aneh lagi adalah Xiaotian tampaknya menjadi pemimpin di antara mereka. Tatapannya jatuh pada wajah Xiaotian yang imut dan tampan, dan dia tersenyum, bertanya. Tuan muda, kemana Anda berencana pergi? Kota kerajaan? Jawab Xiaotian tanpa menyembunyikan tujuannya lalu mengeluarkan sebotol anggur dan melemparkannya ke Wen Jingyi. Wen Jingyi ragu sejenak, lalu dengan berani menyesapnya. Seketika, dia merasakan rasa nikmat memenuhi mulutnya. Berbeda dengan aroma anggur biasa, dan setelah minum, seluruh tubuhnya terasa hangat. Matanya membelalak kaget dan dia bertanya kepada Yang Xiaotian, Tuan muda, anggur apa ini? Enak sekali. Selama dia mengelola bisnis di kota Xingyue dan Pedang Surgawi. Di kota, dia kadang-kadang terlibat dalam acara minum-minum sosial, jadi dia memiliki pengetahuan tertentu tentang anggur, namun dia belum pernah mendengar anggur seperti itu di negeri Laut Surgawi. Saya sendiri yang membuatnya, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Mengonsumsinya secara teratur dapat memperkuat tubuh dan juga meningkatkan kecantikan. Ia telah menambahkan lusinan ramuan obat ke dalam anggur tersebut. Semuanya disiapkan menggunakan metode kuno. Itu dapat memperkuat tubuh, meningkatkan ki sejati, dan tentu saja, memiliki efek mempercantik. Mendengar anggur itu juga memiliki efek mempercantik, mata Wen Jingyi berbinar dan dia tersenyum, efek mempercantik juga. Kalau begitu aku harus menikmati anggur ini perlahan-lahan. Matanya melengkung membentuk bulan sabit saat dia tersenyum. Jika anggur ini benar-benar memiliki efek mempercantik, maka anggur ini akan menjadi satu-satunya di negara Laut Surgawi yang memiliki efek tersebut. Jika Anda, Tuan muda, membuka kedai dan menjual anggur ini secara eksklusif, anggur ini pasti akan laku keras, katanya.
Yang Xiao Tian tersenyum, anggur ini, yang dibuat dengan lusinan ramuan obat, harganya cukup mahal, bahkan bangsawan biasa pun tidak mampu membelinya. Oleh karena itu, mencoba menghasilkan uang dari anggur ini bukanlah hal yang layak. Namun, kata-kata Wen Jingyi telah memberinya inspirasi. Barangkali, ia dapat membuat jenis anggur lain, yang biaya produksinya tidak terlalu mahal tetapi tetap mempunyai efek mempercantik dan menguatkan tubuh, lalu menjualnya di kedai yang dapat dibukanya. Meskipun saat itu ia tidak kekurangan uang, pengeluaran untuk pengikutnya yang terus bertambah terlalu besar. Ia tidak bisa selalu mengandalkan alkimia untuk mengelola keuangannya. Membuka kedai minuman memang bisa menjadi cara untuk menghasilkan uang. Tuan muda sepertinya agak familiar. Saya merasa pernah melihat Anda di suatu tempat sebelumnya, kata Wen Jingyi tiba-tiba sambil tersenyum. Anak di hadapannya memang memberinya rasa keakraban. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Yang Xiao Tian menjawab sambil tersenyum, saya dari kota Pedang Surgawi, dan saya pernah berjualan barang di Serikat Dagang Awan Angin di kota Pedang Surgawi sebelumnya. Wajah Wen Jingyi berseri-seri, lalu dia tersenyum, jadi kamu dari kota Pedang Surgawi. Aku tahu aku pernah melihat tuan muda di suatu tempat. Tentang itu, dia tidak terlalu banyak berpikir. Namun, setelah mendengar bahwa Yang Xiao Tian berasal dari kota Pedang Surgawi, Wen Jingyi merasakan kedekatan tambahan. Tepat saat Wen Jingyi dan Yang Xiao Tian asyik berbincang, tiba-tiba terdengar teriakan. Dari kejauhan, di antara rerumputan lebat, rentetan anak panah tajam melesat keluar. Serangan. Wajah Wen Qiulan berubah, dia berseru dengan waspada, cepat, bertahan. Semua pengawal Serikat Dagang Awan Angin bangkit berdiri dan mengayunkan pedang mereka serempak. Wen Jingyi juga terkejut, berdiri, dan menghunus pedangnya untuk menebas beberapa anak panah. Pada saat itu, rentetan besar anak panah melesat keluar dari rerumputan liar, tetapi musuh tetap tidak terlihat. Wen Qiulan berbicara dengan marah, siapa itu, keluar. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pedang panjangnya dengan marah ke Yang Xiao Tian dan kedua rekannya, Serikat Dagang kita bergerak secara rahasia. Pasti kalian yang mengikuti kami dan membocorkan gerakan kami. Kalian bersama mereka. Yang Xiao Tian melirik dadanya dan berkata, kamu seharusnya berpikir dulu sebelum bicara, kalau tidak, itu hanya membuktikan, hanya dada, tidak ada otak. Dada Wen Qiulan naik turun karena marah. Setelah puluhan tembakan panah, lebih dari separuh dari 30 orang dari Serikat Dagang Awan Angin terluka. Kemudian, orang-orang yang bersembunyi di balik bayangan muncul. Jumlah mereka banyak, sekitar 50 atau 60. Melihat pakaian para penyerang, wajah cantik Wen Jingyi menjadi pucat, geng pedang darah. Yang Xiao Tian juga agak terkejut melihat geng pedang darah. Dia telah berencana untuk mengunjungi sarang geng pedang darah di kota kerajaan untuk mencari pedang naga surgawi lainnya. Dia tidak menyangka akan bertemu anggota geng pedang darah di sini. Seorang pemimpin geng pedang darah, dengan bekas luka pedang di wajahnya, melangkah maju sambil mengacungkan pedang besar. Sambil menatap Wen Jingyi dan Wen Qiulan, dia tertawa mesum, aku tidak menyangka akan menemukan dua wanita cantik di sini. Sepertinya malam ini kedua bersaudara itu akan mendapat suguhan. Wajah Wen Qiulan memerah karena marah, kalian geng pedang darah benar-benar kurang ajar. Tahukah kalian bahwa kami dari Serikat Dagang Awan Angin? Pemimpin berwajah bekas luka itu memutar matanya, mencibir, dan berkata, sebentar lagi, kalian akan tahu bahwa bukan hanya kami, saudara-saudara dari geng pedang darah, yang pemberani, tetapi semua hal lainnya juga cukup besar. Geng pedang darah tertawa terbahak-bahak. Dia melompat maju sambil mengangkat pedangnya, bermaksud menyerang Wen Jingyi dan Wen Qiulan, seraya memberi perintah kepada bawahannya, beberapa dari kalian pergi dan urus ketiga sampah itu. Menunjuk ke arah kelompok Yang Xiao Tian dan Wu Qi. Sampah? Iya, mendengar pihak lain menyebut kelompoknya sebagai sampah, Yang Xiao Tian terkekeh. Dengan jentikan tangannya, tongkat apinya berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menusuk dada salah satu anggota geng pedang darah yang mendekat. Bab 97, apa yang sedang kau pikirkan, anak kecil? Bunuh mereka, suara acuh tak acuh Yang Xiao Tian terdengar setelah tongkat apinya menembus salah satu anggota geng pedang darah. Luo Qing yang sedari tadi duduk di sana, tiba-tiba bangkit, sebuah pedang besar muncul di tangannya. Seketika ki pedang itu menerangi desa terpencil itu.
Beberapa anggota geng pedang darah lainnya yang awalnya datang untuk menghadapi Yang Xiaotian dan dua orang lainnya, hanya merasakan segudang ki pedang di depan pandangan mereka, diikuti dengan hilangnya kesadaran. Setelah jeda sejenak, tubuh mereka dengan kaku jatuh ke tanah. Saat mereka terjatuh, darah menyembur dari tubuh mereka, membasahi rumput liar di sekitarnya dengan darah. Mendengar teriakan itu, Wen Jingyi, Wen Qiulan, dan anggota geng pedang darah semuanya menoleh dan tercengang oleh perubahan yang tiba-tiba itu. Biarkan dia hidup, bunuh yang lainnya. Yang Xiaotian menunjuk ke arah pria berwajah penuh bekas luka dan berkata kepada Luo Qing. Baik, Tuan Muda, jawab Luo Qing, dan dengan gerakan yang berubah-ubah, dalam sekejap mata dia sudah berada di antara anggota geng pedang darah. Lalu pedangnya menyerang. Pedang itu naik dan turun lagi. Tidak ada darah. Bahkan tidak ada teriakan. Luo Qing bergerak terlalu cepat, dan pedangnya bahkan lebih cepat lagi, secepat kilat. Anggota geng pedang darah tidak dapat melihat Luo Qing atau pedangnya dengan jelas. Cepat mundur. Pemimpin berwajah bekas luka itu berteriak kaget dan marah, saat dia dengan gila mengayunkan pedang besarnya ke arah Luo Qing. Akan tetapi pedangnya tidak mengenai Luo Qing, malah menebas tanah kosong, beterbangan debu dan pasir. Ketika dia mencoba menyerang lagi, dia hanya melihat kilatan cahaya pedang di depan matanya, dan merasakan sakit di tangan yang memegang pedang karena pedang Luo Qing telah mencapai dahinya. Pemimpin berwajah bekas luka itu terkejut sekaligus marah, tetapi sebelum dia bisa berbicara, dia melihat anggota geng pedang darah yang dia bawa tiba-tiba jatuh satu persatu, darah terus mengalir dari tenggorokan bawahannya. Tidak ada satupun yang lolos. Semua dibungkam oleh serangan pedang ke tenggorokan. Wen Jingyi, Wen Qiulan, dan yang lainnya tercengang. Mereka dapat melihat bahwa anggota geng pedang darah ini semuanya adalah ahli tingkat bawaan, yang di kota biasa manapun dapat dianggap sebagai petarung kelas 1. Namun sekarang, dalam beberapa tarikan napas, mereka semua telah terbunuh dengan bersih. Apakah dia seorang raja bela diri? Atau leluhur bela diri? Wen Jingyi menatap Luo Qing dengan heran. Lelaki setengah baya yang duduk di sampingnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sesungguhnya adalah sosok yang begitu berkuasa. Pada saat ini, Luo Qing memutar pedangnya dan menusukkan gagangnya ke dada pemimpin berwajah bekas luka itu. Pemimpin yang berwajah penuh bekas luka itu terpental dan jatuh di depan api unggun. Dia menatap tajam ke arah Yang Xiaotian dari balik api unggun. Wah, kamu dari klan mana? Apa kamu tahu apa akibatnya jika ikut campur dalam urusan geng pedang darah? Yang Xiaotian tidak menjawab, tapi malah mengeluarkan pedang naga surgawi. Apakah kamu mengenali pedang ini? Pedang darah sisa, seru pemimpin berwajah bekas luka itu. Pedang darah sisa. Yang Xiaotian terkejut. Ia segera menyadari bahwa anggota geng pedang darah tidak mengetahui asal-usul dan nama sebenarnya dari pedang kecil tersebut, oleh karena itu dinamakan pedang darah sisa. Apakah ada pedang darah sisa lainnya di geng pedang darah? Di tangan siapa pedang itu berada? Tanya Yang Xiaotian. Pemimpin berwajah bekas luka itu mencibir, jadi, pemimpin geng muda kita tewas di tanganmu. Kau pasti mati. Sebelumnya, pemimpin geng muda mereka telah memasuki hutan bulan merah dan kemudian menghilang. Beberapa hari terakhir ini, mereka telah menyelidiki keberadaan dan pembunuh pemimpin geng muda mereka. Yang Xiaotian tidak mau repot-repot bertanya lebih lanjut. Dia melambaikan pedang naga langit di tangannya, dan pedang itu langsung melesat ke tenggorokan lawannya. Kemudian, Yang Xiaotian memberi isyarat, mengambil pedang naga langit. Pedang naga langit ini benar-benar peninggalan dari pusat kekuatan klan Long kuno, sangat tajam, dan ketika diingat kembali, pedang itu tidak ternoda oleh darah. Setelah menyingkirkan pemimpin berwajah bekas luka itu, Yang Xiaotian menyuruh Luo Qing mencari mayat para anggota geng pedang darah, hanya untuk menemukan beberapa koin emas dan obat penyembuhan, tidak ada yang bernilai signifikan. Wen Jingyi mengatur napasnya dan menghampiri Yang Xiaotian, mengepalkan tangannya sambil tersenyum. Jingyi berterima kasih kepada Tuan Muda atas pertolongannya yang tepat waktu. Jika bukan karena Anda hari ini, saya khawatir saya tidak akan dapat kembali ke kota kerajaan. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak perlu bersikap sopan. Pahlawan menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan adalah hal yang biasa. Mendengar ini, Wen Jingyi tidak dapat menahan tawa menawan. Kecil ini,
masih menjadi pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Dia benar-benar jiwa yang tua dalam tubuh yang muda. Sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu bahwa anak kecil di hadapannya, meskipun tampak berusia 8 atau 9 tahun, memiliki jiwa yang berusia 20-an. Sebelum transmigrasi jiwanya, Yang Xiaotian merupakan keturunan Sekte Wudang, saat itu dia sudah berusia 20-an. Ketika Wen Jingyi tertawa, suaranya enak didengar, bagaikan bunyi lonceng. Matanya yang indah semakin melengkung, dengan daya tarik yang gelap dan menggoda. Tuan muda, karena Anda juga akan pergi ke kota kerajaan, bagaimana kalau kita pergi bersama besok? Usul Wen Jingyi sambil tersenyum. Tentu saja, jawab Yang Xiaotian sambil tersenyum. Selama kamu tidak takut aku akan membocorkan keberadaanmu ke geng pedang darah, aku tidak keberatan bepergian dengan seorang wanita cantik. Sambil tertawa lembut, Wen Jingyi menjawab, Tuan muda bercanda. Qiulanlah yang tadi sedang gegabah, kata-katanya menyinggung Tuan muda, mohon jangan tersinggung. Kemudian dia membuat Wen Qiulan meminta maaf kepada Yang Xiaotian dengan gerakan formal. Wen Qiulan melangkah maju untuk meminta maaf kepada Yang Xiaotian dengan gerakan hormat, tetapi entah bagaimana ekspresinya tampak enggan. Namun, Yang Xiaotian tidak menatap Wen Qiulan, melainkan menatap Wen Jingyi sambil tersenyum, aku tetap menganggapmu lebih enak dipandang. Mata Wen Jingyi kembali menyipit dan tersenyum. Wen Qiulan merasa kesal, merasakan dadanya naik turun, kata-kata Yang Xiaotian tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa dia tidak menyukainya. Setelah itu, Wen Jingyi duduk di dekat api unggun. Setelah kejadian dengan geng pedang darah, keduanya berbicara lebih akrab. Wu Qi tetap diam, senyum ramah tersungging di wajahnya yang keriput. Meskipun Wen Jingyi belum pernah melihat Wu Qi beraksi, setelah kejadian baru-baru ini, dia tidak berani lagi melihat lelaki tua yang berada di ambang kematian itu sebagai seorang tetua biasa. Keingintahuannya terhadap Yang Xiaotian bertambah kuat. Anak pintar ini, yang latar belakangnya tidak diketahui, memiliki pelindung yang kuat di sisinya. Mungkinkah dia keturunan keluarga kerajaan? Keduanya berbincang hingga larut malam. Baru setelah itu mereka masing-masing tidur. Yang Xiaotian duduk bermeditasi, mengatur napasnya. Cahaya api menyinari wajah mudanya. Malam pun berangsur-angsur berlalu. Saat fajar, Yang Xiaotian dan yang lainnya memulai perjalanan mereka. Melihat Yang Xiaotian dan rombongannya berjalan kaki, Wen Jingyi meminta serikat dagang awan angin untuk memberikan 2 ekor kuda kepada Wu Qi dan Luo Qing. Adapun Yang Xiaotian, dia tersenyum, Tuan muda, jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau Anda berbagi kuda dengan saya? Yang Xiaotian terkejut, berbagi kuda denganmu. Itu sepertinya tidak pantas. Apakah kamu keberatan? Tanya Wen Jingyi, matanya yang indah berkedip-kedip. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, lagi pula, dia telah mengatakannya dengan sangat baik, jadi rasanya tidak tepat jika dia keberatan. Kemudian, Wen Jingyi, memegang kendali, duduk di depan, sementara Yang Xiaotian mengambil tempat di belakangnya. Wen Jingyi memiliki sedikit aroma badan yang cukup menyenangkan. Tuan muda, sebaiknya Anda berpegangan pada saya. Kuda naga mungkin akan goyang saat berlari, kata Wen Jingyi sambil tersenyum setelah mereka berjalan agak jauh. Yang Xiaotian ragu-ragu saat dia melihat pinggang ramping Wen Jingyi, yang tampak cukup kecil untuk dilingkari dengan tangannya. Dia tahu bahwa dia masih seorang gadis yang belum menikah. Wen Jingyi menoleh, lalu melirik Yang Xiaotian dengan genit, apa yang sedang kau pikirkan, bocah nakal? Ia merasa aneh karena terlalu dekat dengan Yang Xiaotian muda di hadapannya. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa kulit Yang Xiaotian sangat halus. Mungkinkah ini disebabkan karena rutin minum minuman keras seperti malam sebelumnya? Bab 98, kita tidak perlu mengambil tindakan. Sebenarnya, Wen Jingyi benar-benar salah paham terhadap Yang Xiaotian. Kulit Yang Xiaotian begitu bagus, bukan karena anggur dari tadi malam, tetapi karena ia secara teratur minum air guntur kesengsaraan surgawi. Air guntur kesengsaraan surgawi dapat membersihkan sumsum dan mencuci urat, yang secara sederhana berarti detoksifikasi. Ia tidak hanya membersihkan kotoran dari organ dalam, tetapi juga dari otot dan kulit. Setelah meminum begitu banyak air guntur kesengsaraan surgawi, tentu saja kulit Yang Xiaotian menjadi sangat bagus. Tentu saja, kulitnya tidak hanya bagus,
setelah pembersihan sumsum tulang dan pencucian urat berulang kali dengan air petir kesengsaraan surgawi, diperkuat oleh tubuh fisiknya, dan membangkitkan kekuatan naga sejati, kulitnya menjadi sangat kuat. Sekarang, dia bisa berdiri di sana dan membiarkan sekelompok raja bela diri di tingkat pertama, kedua, dan bahkan ketiga menyerangnya dengan senjata roh tertinggi tanpa terluka. Kuda naga berlari kencang. Tangan kecil yang Xiao Tian memegang pinggang ramping Wen Jingyi. Sangat lembut dan lentur. Pikiran yang Xiao Tian dipenuhi dengan pikiran gelisah. Tuan muda, Wen Jingyi tiba-tiba berkata, apakah kulitmu begitu bagus karena anggur tadi malam? Yang Xiao Tian tidak menyangka Wen Jingyi tiba-tiba menanyakan hal ini, dan dia agak terperangkap antara tawa dan air mata. Tidak sepenuhnya, jawab yang Xiao Tian, aku telah meminum bahan-bahan surgawi dan harta bumi. Kemudian dia menambahkan, namun, anggur itu memang memiliki efek mempercantik. Wen Jingyi tiba-tiba bertanya lagi, Tuan muda, apa yang akan Anda lakukan di kota kerajaan? Yang Xiao Tian tidak menyembunyikan apapun, aku akan pergi ke Aula Apoteker Agung. Pergi ke Aula Apoteker. Wen Jingyi merasa agak aneh bagi seorang anak berusia 8 atau 9 tahun untuk mengunjungi Aula Apoteker dan tertawa, apa yang akan kamu lakukan di Aula Apoteker? Membeli bahan obat. Yang Xiao Tian mengangguk, bisa dibilang begitu, aku seorang apoteker. Kali ini, kedatangannya ke Aula Apoteker Agung bukan hanya untuk memurnikan pil di kolam obat saja, melainkan juga bermaksud untuk mendapatkan sejumlah bahan untuk memurnikan pil harta karun. Sekarang dia berada di tingkat ke-10 tahap bawaan, dan setelah memurnikan diri di kolam obat, bahkan jika dia tidak berhasil menembus ke alam Raja Bela Diri, dia seharusnya sudah hampir mencapainya. Sekarang, dia harus menyiapkan bahan-bahan untuk pil harta karun pemurnian. Lagi pula, aula apoteker lain tidak memiliki bahan untuk pil harta karun pemurnian, hanya aula utama di negeri Laut Surgawi yang memilikinya. Mendengar yang Xiao Tian menyebut dirinya seorang apoteker, senyum Wen Jingyi semakin lebar hingga matanya melengkung membentuk bulan sabit, dasar bocah kecil, jadi kamu apoteker ya? Aku tidak tahu. Lain kali, bisakah kamu menjual ramuanmu ke serikat dagang kami? Yang Xiao Tian tahu Wen Jingyi tidak mempercayainya dan terkekeh, tentu saja. Lain kali, saat dia memurnikan pil harta karun yang luar biasa, dia akan menjualnya kepada Wen Jingyi. Wen Jingyi berbalik, melihat ekspresi serius yang Xiao Tian, lalu tertawa, kalau begitu, itu janji. Sebuah janji, yang Xiao Tian tertawa. Keduanya mengobrol dengan sangat asyik. Dari selatan ke utara, lalu dari barat ke timur. Dari negeri Laut Surgawi ke kerajaan Kekaisaran Tiandou. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tiba di Royal City. Melihat yang Xiao Tian turun dari kuda naga, Wen Jingyi merasa kehilangan. Dia menatap yang Xiao Tian dan tersenyum, adik kecil, berapa lama kamu akan berada di kota kerajaan? Jika kamu punya waktu, datanglah dan temui adik perempuanmu di Serikat Dagang Awan Angin. Kemudian dia memberikan Yang Xiao Tian sebuah tanda pengenal. Membiarkan Yang Xiao Tian datang dan menemukannya dengan membawa token identitas di masa mendatang. Setelah percakapan ramah mereka, dia telah mengubah cara dia menyapa Yang Xiao Tian. Baiklah, kata Yang Xiao Tian sambil menyimpan token identitasnya dengan aman. Wen Jingyi, ditemani oleh orang-orang dari Serikat Dagang Awan Angin, pergi dan perlahan menghilang di antara kerumunan. Begitu sosok Wen Jingyi menghilang di ujung jalan, Wu Qi bercanda dengan cara yang tidak biasa, gadis itu sama sekali tidak buruk. Yang Xiao Tian menjawab sambil tersenyum, Tuan tua, apa yang sedang Anda pikirkan? Dia 10 tahun lebih tua dari saya. Perbedaan usia 10 tahun bukanlah masalah, Luo Qing juga tersenyum saat ini. Banyak Master Alam Kaisar memiliki teman yang usianya terpaut puluhan tahun. Begitu seseorang berhasil mencapai Alam Kaisar, seluruh tubuhnya mengalami transformasi, vitalitasnya menguat, dan hidup selama 200 tahun bukanlah masalah. Di Alam Kaisar, ketika mengambil pendamping, usia tidak lagi sepenting itu, jadi 20 atau 120 tahun memang cukup normal. Melihat Luo Qing juga ikut berbicara, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya dan memilih untuk tidak membahas masalah itu lebih lanjut. Dia berkata, kita pergi ke Aula Apoteker Agung dulu. Mereka bertiga bertanya tentang lokasi Aula Apoteker Agung dan menuju ke sana. Pada saat Yang Xiao Tian dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju Aula Apoteker Agung,
Wen Jingyi dan yang lainnya kembali ke markas besar serikat dagang mereka. Setelah berpisah dengan Wen Jingyi, Wen Qiulan melewati beberapa gang dan memasuki sebuah rumah besar. Di dalam rumah besar, wajah Wen Jingtao menjadi gelap saat dia mendengarkan laporan Wen Qiulan, menghancurkan cangkir giok menjadi debu, orang-orang bodoh tak berguna dari geng pedang darah itu bahkan tidak bisa mengurus seorang wanita. Kali ini, Wen Jingyi dipanggil kembali ke cabang utama untuk bergabung dengan Dewan Tetua tentu saja bukan hal yang ingin dilihatnya. Dia telah membocorkan rencana perjalanan Wen Jingyi ke geng pedang darah, berharap dapat menanganinya melalui tangan mereka, tidak menduga geng pedang darah akan gagal. Apakah ada yang tahu latar belakang anak itu? Wen Jingtao bertanya pada Wen Qiulan. Wen Qiulan adalah orang yang ditempatkan di sisi Wen Jingyi. Wen Qiulan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dia bilang dia dari kota pedang surgawi, tapi aku tidak yakin apakah itu benar atau salah. Kota pedang surgawi. Wen Jingtao bingung. Anak ini mengacaukan rencana kita, dan dia sekarang ada di kota kerajaan, haruskah kita mengirim seseorang untuk membunuhnya? Kata Wen Qiulan dengan penuh kebencian. Hanya memikirkan yang Xiao Tian yang mengatakan dia, berdada besar, tidak punya otak, dia berharap bisa menamparkan anak itu sampai mati. Wen Jingtao mencibir, kita tidak perlu mengambil tindakan, berikan saja informasinya kepada geng pedang darah. Maksudmu, dialah yang membunuh pemimpin muda geng pedang darah, kan? Dengan temperamen orang tua berdarah yang keras, hehe, jika dia tahu bahwa pembunuh putranya ada di kota kerajaan, dia mungkin akan membuat kota kerajaan jungkir balik. Kita duduk santai saja dan menikmati pertunjukannya. Sementara itu, Yang Xiaotian dan teman-temannya tiba di Aula Apoteker Agung, mengikuti orang banyak. Sebagai Aula Apoteker Agung, bangunan itu dibangun sedemikian rupa sehingga megah dan menakjubkan, mirip dengan Aula Apoteker di kota pedang surgawi, gerbangnya tidak dijaga. Yang Xiaotian dan teman-temannya memasuki aula utama. Yang mengejutkan Yang Xiaotian, di dalam aula besar, ada sekelompok apoteker berkumpul menyaksikan seorang apoteker bintang 2 meramu ramuan. Melihat bagian yang menarik, banyak apoteker bertepuk tangan dan bersorak. Setelah menonton sejenak, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Apoteker bintang 2 itu sedang meramu pil roh naga harimau, dan meskipun tekniknya memang lancar, api langit dan bumi yang dikendalikannya tidak terlalu stabil, jadi kualitas pil roh naga harimau yang akan diproduksinya pasti tidak akan melebihi kualitas sedang. Ketika apoteker bintang 2 itu sedang meramu ramuan, ia melihat seorang anak kecil masuk dan menggelengkan kepalanya dengan mantap, wajahnya pun muram, lalu berhenti sejenak untuk bertanya, kamu anak dari keluarga mana, dan siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Mendengar ini, Yang Xiaotian berkata, apakah ada peraturan di aula apoteker yang melarang anak-anak masuk? Apoteker bintang 2 itu mendengar ini dan ekspresinya menjadi lebih dingin, hendak memarahi, ketika tiba-tiba seorang lelaki tua mengenakan jubah apoteker bintang 3 masuk, melihat Yang Xiaotian, dan dengan gembira berseru, teman Yang. Pendatang baru itu tak lain adalah ketua aula apoteker, Li Wen. Kerumunan orang hendak maju untuk memberi hormat pada Li Wen ketika mereka mendengarnya dengan hangat memanggil anak itu, teman Yang, dan mereka semua terkejut. Yang surgawi. Seorang apoteker mengenalinya dan dengan gembira melihat ke arah Yang Xiaotian. Apoteker lainnya mengikuti, masing-masing sangat gembira. Sejak berakhirnya kompetisi apoteker, para apoteker di seluruh negeri Laut Surgawi sangat mengagumi Yang Xiaotian. Apoteker bintang 2 itu gemetar, bertanya, apakah kamu Divine Yang? Menguasai. Bab 99 Kebangkitan Jiwa Bela Diri Yang Linger. Yang Xiaotian menatap ekspresi gembira para apoteker di hadapannya dan mengangguk, saya Yang Xiaotian. Apoteker bintang 2 itu menjawab dengan nada takut dan hormat, Yang surgawi, aku Fu Zhen. Aku tidak menyadari itu kamu sebelumnya, dia menjadi sangat gelisah sehingga kata-katanya bercampur aduk. Yang Xiaotian menjabat tangannya dan tertawa, tidak apa-apa. Kemudian dia tersenyum pada Li Wen, Master Aula Besar Li, di mana kolam obat? Bisakah saya masuk ke sana untuk berkultivasi sekarang? Kembali di kota pedang surgawi, dia tidak terlalu peduli dengan kolam obat, tetapi sekarang setelah dia tiba di aula apoteker agung, dia tidak sabar untuk memasuki kolam itu untuk berkultivasi. Baiklah, sahabat Yang, aku akan membawamu ke kolam obat sekarang,
Li Wen memahami suasana hati Yang Xiaotian dan tersenyum, lalu menuntun Yang Xiaotian dan dua orang lainnya menuju aula dalam. Bahkan setelah sosok Yang Xiaotian menghilang, para apoteker di aula besar masih dipenuhi kegembiraan. Terutama apoteker bintang 2 itu, yang dipenuhi dengan penyesalan tak berujung. Setelah melewati banyak istana di aula apoteker, mereka tiba di sebuah gerbang besar. Gerbang itu tertutup rapat, dengan ukiran rumit di atasnya. Li Wen menyalurkan yuan sejatinya, perlahan mendorong gerbang itu hingga terbuka. Begitu gerbang dibuka, di dalamnya terdapat kolam obat yang luasnya 100 meter persegi. Kolam itu berwarna hijau zamrud, bagaikan sepotong batu giok raksasa. Bahkan saat berdiri di luar gerbang, seseorang dapat mencium aroma harum yang sangat nyaman dan unik. Aroma ini adalah aroma khas kolam obat, yang terbentuk dengan mengumpulkan saripati langit dan bumi. Teman Yang, sekarang kamu sudah bisa masuk ke kolam obat. Dengan waktu penutupan gerbang sebagai standar, aku akan menjemputmu setelah 10 hari, kata Li Wen kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum. Yang Xiaotian mengangguk dan berjalan menuju kolam obat. Gerbang mulai menutup. Wu Qi dan Luo Qing berjaga di luar gerbang. Yang Xiaotian tiba di tengah kolam obat, duduk bersila tanpa upacara, dan mulai mengedarkan naga primordial. Tiba-tiba, intisari langit dan bumi yang melonjak mengalir ke tubuh Yang Xiaotian dari dalam kolam, dengan kecepatan yang membuat orang-orang yang melihatnya tercengang. Dari jauh, hakikat langit dan bumi terbentuk menjadi pusaran dahsyat. Dan Yang Xiaotian segera tenggelam oleh pusaran besar. Sementara itu, di kota Xingyue, Yang Chao dan Huang Ying memimpin Yang Linger melalui kebangkitan jiwa bela diri. Yang Linger berdiri di dalam formasi mantra di alun-alun, merasa sangat hangat. Di bawah pengawasan orang banyak, tiba-tiba terdengar teriakan burung phoenix yang bergema di langit dan bumi. Seekor burung phoenix raksasa berwarna-warni muncul di atas kepala Yang Linger di langit. Tekanan yang luar biasa menyelimuti langit dan bumi. Di dalam alun-alun itu, entah para master yang memimpin formasi atau pakar keluarga lainnya, semuanya terkejut tak terkira. Itu burung phoenix. 9 warna phoenix Wuhun. Itu adalah phoenix 9 warna. Jiwa bela diri tingkat 14. Alun-alun itu langsung penuh dengan aktivitas. Semua orang luar biasa bersemangat. Jiwa bela diri tingkat 14 jarang ditemukan, tidak hanya di negeri Laut Surgawi, tetapi juga di seluruh kekaisaran naga surgawi. Yang Chao dan Huang Ying yang awalnya tegang berdiri tercengang. Lalu, keduanya saling berpegangan tangan dengan penuh semangat, mata mereka dipenuhi air mata. Putri mereka telah membangkitkan jiwa bela diri Phoenix 9 warna tingkat 14. Yang bahkan lebih menantang surga daripada jiwa bela diri tingkat ke-11 milik putra mereka adalah jiwa bela diri tingkat 14 miliknya. Surga memberkati keluarga yang kami. Bibir Yang Chao bergetar. Putra mereka sudah merupakan kejutan luar biasa, tetapi kejutan putrinya bahkan lebih besar. Tepat ketika semua orang terkejut karena Yang Linger berhasil membangkitkan jiwa bela diri Phoenix 9 warna, tiba-tiba, satu sosok menerobos kerumunan dan mengarahkan tusukan pedangnya langsung ke arah Yang Linger. Pemandangan yang tidak terduga ini mengejutkan semua orang. Wajah Yang Chao dan Huang Ying yang tadinya gembira, berubah drastis. Yang Chao menyerbu ke depan dengan marah, mencoba untuk campur tangan, tetapi penyerang itu terlalu cepat dan jauh lebih kuat daripadanya, pedang itu langsung mencapai dada Yang Linger. Tepat saat pedang si pembunuh hendak menembus dada Yang Linger, dan semua orang mengira Yang Linger ditakdirkan untuk mati, tiba-tiba, sebuah pedang panjang melesat keluar dari kerumunan, mengarah langsung ke si pembunuh. Pembunuh itu terkejut dan panik, dia tidak lagi berkonsentrasi pada Yang Linger, memutar tubuhnya untuk menghindar, tetapi pedang yang datang itu tetap mengenai tulang rusuknya. Pada saat itu, 5 sosok tiba-tiba muncul dari udara. Ternyata Liao Kun dan Zhang Jingrong di antara kelima orang itu, yang secara bersamaan memukul si pembunuh dengan telapak tangan mereka, membuatnya terpental. Siapa kau? Pembunuh itu terdorong mundur dan memuntahkan darah, terkejut sekaligus marah. Siapakah kami? Liao Kun mencibir. Itulah pertanyaan yang seharusnya kami ajukan kepadamu. Ternyata ketika Yang Xiaotian, Wu Qi, dan Luo Qing pergi ke kota kerajaan, mereka mengkhawatirkan keluarga mereka di kota Xingyue dan telah mengirim Liao Kun dan Zhang Jingrong beserta 3 orang lainnya. Pembunuh itu tiba-tiba berbalik dan melarikan diri ke kerumunan. Namun,
bagaimana mungkin Liao Kun dan yang lainnya membiarkannya lolos? Mereka melompat dan segera mencegatnya. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah 10 hari, Li Wen tiba tepat waktu untuk membuka pintu kolam penyembuhan. Namun, saat dia membuka pintu kolam renang, dia terpana oleh pemandangan di hadapannya. Yang Xiaotian masih duduk bersila di dalam kolam penyembuhan, tetapi kolam yang awalnya dipenuhi saripati langit dan bumi telah menjadi kering dan tandus. Ini, Li Wen menunjuk ke kolam penyembuhan. Hanya dalam 10 hari, Yang Xiaotian hampir menghabiskan seluruh saripati kolam langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia temui atau bahkan bayangkan. Dulu ada apoteker yang mendapat penghargaan dan berlatih di kolam penyembuhan selama 10 hari. Namun, tidak ada yang menyerap esensinya dengan begitu rakusnya. Sungguh menakjubkan bahwa hanya dalam 10 hari, esensi surga dan bumi dari kolam itu hampir habis. Yang Xiaotian berdiri dan menatap Li Wen, merasa agak malu saat berkata, Master Aula Besar Li, saya tidak menyangka kolam akan terkuras secepat ini. Li Wen hampir pingsan. Esensi langit dan bumi di kolam penyembuhan ini telah terakumulasi selama ratusan tahun. Dan cepat habisnya. Dia memandang perawakan kecil Yang Xiaotian, tak percaya bahwa hanya dalam waktu 10 hari saja kolam itu hampir bisa terkuras. Master Aula Besar Li, bagaimana kalau begini? Yang Xiaotian berpikir sejenak, lalu mengeluarkan 100 porsi cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi. Ini untuk aula besar, sebagai ganti rugi. Li Wen menatap 100 porsi cairan spiritual pembangun fondasi berkualitas tinggi dari Yang Xiaotian, tercengang, dan akhirnya, dia hanya bisa menerima kompensasi Yang Xiaotian dengan getir sekaligus manis. Dia tahu bahwa itu bukan salah Yang Xiaotian. Kompetisi apoteker telah memberinya kesempatan untuk berlatih di kolam penyembuhan selama 10 hari. Yang Xiaotian hanya berlatih sesuai izin selama 10 hari. Setelah itu, Li Wen dengan hangat mengundang Yang Xiaotian untuk tinggal beberapa hari lagi di Aula Apoteker Agung, untuk memberikan beberapa nasihat kepada para apoteker di sana. Dia mengaku para apoteker di Aula Apoteker Agung sangat menghormati Yang Xiaotian. Melihat undangan hangat Li Wen, Yang Xiaotian memutuskan untuk tinggal. Namun, setelah malam tiba, saat Yang Xiaotian tengah berlatih ilmu pedang di halaman Aula Apoteker Agung, Luo Qing masuk, tampak serius saat melaporkan kejadian di kota Xingyue. Apa? Adikku berhasil membangkitkan Martial Soul level 14. Seru Yang Xiaotian kegirangan, tetapi setelah mendengar bahwa Yang Linger telah menjadi target pembunuhan, ekspresinya menjadi gelap. Apakah penyerangnya tertangkap? Penyerangnya telah ditangkap, kata Luo Qing. Bab 100, apakah kau membunuh anakku? Mendengar pembunuhnya telah tertangkap, Yang Xiaotian berkata dengan suara berat, apakah mereka sudah tahu siapa yang mengirimnya? Liao Kun dan yang lainnya telah menginterogasinya. Luo Qing berkata, dia dikirim oleh He Qingze dari Akademi Tiandou. Akademi Tiandou, He Qingze. Hati Yang Xiaotian tenggelam. Dia tidak menduga masalah ini ada hubungannya dengan Akademi Tiandou. Ya, Akademi Tiandou, kata Luo Qing. He Qingze ini adalah siswa pengadilan dalam di Akademi Tiandou. Bakatnya sangat tinggi, terutama dalam alkimia, dan dia bisa disebut nomor 1 di generasi muda di Akademi Tiandou. Akademi Tiandou. Dia sekarang adalah salah satu dari 3 talenta paling cemerlang di Akademi Tiandou. Lagi pula, dia adalah keturunan bangsawan dari negeri Wuding, keponakan Raja Negeri Wuding. Mendengar apa yang dikatakan Luo Qing, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Keponakan Raja Negeri Wuding. Di bawah kerajaan Kekaisaran Tiandou, ada 46 kerajaan. Negara Wuding adalah yang terkuat di antara 46 kerajaan ini dan menempati urutan pertama. Hanya kerajaan pedang kuno yang muncul setelahnya. Apakah mereka tahu mengapa dia ingin membunuh saudara perempuanku? Tanya Yang Xiaotian. Dia tidak memiliki keluhan sebelumnya dengan He Qingze ini. Hari ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama pihak lainnya. Mereka bertanya. Pembunuh itu berkata bahwa sebenarnya, niat sebenarnya He Qingze bukanlah untuk membunuh Linger, tetapi untuk menangkapnya dan membuatmu menyerahkan teknik alkimia badai-badai, kata Luo Qing. Alis Yang Xiaotian menegang. Tuan muda, bagaimana seharusnya pembunuh itu ditangani? Tanya Luo Qing. Bunuh dia, kata Yang Xiaotian dingin.
Kemudian dia menambahkan, juga, suruh Liao Kun dan yang lainnya membawa orang tuaku dan Linger ke kota pedang surgawi. Luo Qing mengakui hal ini. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, ada masalah lain. Luo Qing tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, baru saja ada berita dari Akademi Pedang Surgawi, yang menyatakan bahwa Akademi Tiandou telah mengajukan penerimaan mahasiswa baru untuk tahun depan. Mereka telah menetapkan tanggal untuk akhir tahun ini. Kata-kata Luo Qing mengejutkan Yang Xiaotian, dibawa ke depan. Penerimaan awal Akademi Tiandou adalah berita besar. Akhir tahun ini, itu berarti setengah tahun lebih awal. Kenapa? Tanya Yang Xiaotian. Tidak jelas, kata Luo Qing. Akademi Tiandou tidak menyebutkan alasannya, mereka hanya meminta agar semua kerajaan besar mengadakan kompetisi akademi dalam 3 bulan, dan 10 teratas dari setiap negara kemudian akan pergi ke Akademi Tiandou untuk penilaian mahasiswa baru. Dalam 3 bulan, berita itu sangat mendadak. Beberapa saat kemudian, Luo Qing pergi. Yang Xiaotian berdiri di halaman, memikirkan He Qingze dan penerimaan Akademi Tiandou. He Qingze, matanya dingin. Siapapun yang berani menyentuh keluarganya, tidak peduli bangsawan kerajaan mana mereka, dia akan membalasnya 100 kali lipat. Hari berikutnya, setelah fajar, Yang Xiaotian pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Wen. Teman Yang, kau kembali ke kota pedang surgawi. Li Wen tercengang. Yang Xiaotian bersenandung dan berkata, Akademi Tiandou telah memajukan penerimaan mahasiswa baru, dan kompetisi akademi akan diadakan dalam 3 bulan. Aku ingin kembali ke kota pedang surgawi dan bersiap lebih awal. Li Wen mengangguk, dia baru saja mengetahui tentang penerimaan awal Akademi Tiandou, yang cukup mendadak. Tetap saja, mendengar niat Yang Xiaotian untuk berpartisipasi dalam kompetisi akademi, Li Wen tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Teman Yang, kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi akademi ini. Untuk setiap kompetisi akademi antar kerajaan, pada umumnya mereka yang berada di alam raja bela diri yang mendaftar untuk berpartisipasi. Setidaknya, dia harus telah mencapai tingkat ke-10 bawaan. Akan tetapi, Yang Xiaotian, meskipun tingkat alkimianya tinggi, tampaknya tidak memiliki kecakapan tempur pribadi yang kuat. Bahkan belum setahun semenjak kebangkitan jiwa bela diri Yang Xiaotian, dan bahkan dengan kultivasi lebih lanjut, Li Wen tidak percaya Yang Xiaotian punya harapan untuk merebut posisi dalam 10 besar negara Laut Surgawi. Yang Xiaotian mengangguk, saya ingin mencoba. Bahkan tanpa berkultivasi di kolam obat, dengan kekuatannya sebelumnya, dia dapat dengan mudah menempati posisi pertama di negeri Laut Surgawi. Sekarang, kekuatannya sedemikian rupa sehingga bahkan 10 Liao Kun bukanlah tandingannya, apalagi Hu Xing dan yang lainnya. Mendengar kata-kata ini, Li Wen tersenyum, tidak lagi berusaha membujuk Yang Xiaotian, dan kemudian pembicaraan beralih ke Yang Linger. Sambil tersenyum pada Yang Xiaotian, Li Wen berkata, selamat, sahabat Yang, adik perempuanmu telah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 14, dan berita itu telah mengguncang negara-negara dalam dan luar negeri. Aku khawatir bahkan kekaisaran akan terkejut ketika saatnya tiba. Berita tentang Yang Linger yang membangkitkan jiwa bela diri tingkat 14 telah menyebar seperti badai, menyebabkan kegemparan di seluruh negeri Laut Surgawi. Seperti yang dapat dibayangkan, Kekaisaran Naga Surgawi akan segera mendengar berita tersebut, dan kemudian, para adidaya dan orang-orang perkasa Kekaisaran kemungkinan akan berbondong-bondong mendatangi mereka. Roh bela diri tertinggi mungkin tidak terdeteksi oleh Kekaisaran, tetapi roh bela diri tertinggi tingkat 14 pasti akan membuat khawatir para adik kuasa teratas Kekaisaran. Melihat Yang Xiaotian di hadapannya, Li Wen dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Yang Xiaotian telah menjadi seorang jenius yang terkenal secara nasional, dan sekarang, saudara perempuannya bahkan lebih mengerikan. Terima kasih, Master Aula Besar Li, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat, kami permisi dulu. Kemudian dia memimpin Wuqi dan Luo Qing keluar dari aula apoteker besar. Keinginannya yang mendesak untuk kembali ke kota pedang surgawi terutama disebabkan oleh kebangkitan jiwa bela diri tingkat 14 milik saudarinya, Yang Linger. Seperti yang dikatakan Li Wen, saat kekuatan-kekuatan besar kekaisaran bergejolak, kota pedang surgawi niscaya akan menjadi tempat awan-awan berputar dan air yang mengamuk. Dia harus berdiri di sisi keluarganya. Melihat Yang Xiaotian pergi,
Setiap apoteker di aula apoteker agung tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya pergi dengan mata berkaca-kaca. Li Wen secara pribadi mengantar Yang Xiaotian keluar dari kota pedang surgawi. Saat melihat kepergian Yang Xiaotian, dia tak dapat menahan emosinya terhadap adiknya. Yang Xiaotian menyusuri jalan setapak pegunungan bersama Wu Qi dan Luo Qing, dan langit berangsur-angsur menjadi gelap. Tepat saat mereka bertiga melewati pegunungan dan punggung bukit yang terpencil, tiba-tiba, anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Anak panah itu, yang ujungnya hitam dan berkilau, jelas dilapisi racun yang kuat. Tuan muda, berhati-hatilah. Luo Qing berteriak melihat pemandangan itu, mengayunkan pedang besarnya untuk menciptakan hembusan angin guna menangkis anak panah, sementara Wu Qi hanya melambaikan tongkat besarnya dengan ringan, membuat semua anak panah itu terpental kembali ke arah datangnya. Seketika terdengar teriakan dari kegelapan. Lalu, suasana menjadi sunyi. Di pegunungan terpencil di dekatnya, sekelompok demi sekelompok anggota geng pedang darah muncul dari kegelapan. Jumlahnya sangat besar, sebenarnya ada 2 hingga 3.000 orang. Yang Xiaotian terkejut melihat geng pedang darah telah mengerahkan 2 hingga 3.000 orang. Tampaknya geng pedang darah telah keluar dengan kekuatan penuh untuk membunuhnya. Pada saat itu, anggota geng pedang darah membuka jalan, dan pemimpin geng pedang darah yang menjulang tinggi, dengan pedang besar di tangan, melangkah maju. Berdiri di puncak gunung, dia menatap Yang Xiaotian dengan jijik, yang surgawi. Jelas, dia telah menyelidiki identitas Yang Xiaotian. Akan tetapi, meski mengetahui identitas Yang Xiaotian, dia masih berniat untuk bergerak. Apakah kau yang membunuh anakku? Pemimpin geng pedang darah bersandar pada pedang besarnya, tatapannya dingin dan tajam. Bisa dibilang begitu, jawab Yang Xiaotian acuh tak acuh. Bisa dibilang begitu. Pemimpin geng pedang darah tertawa muram, lalu tiba-tiba mengayunkan pedang besarnya. Dengan suara gemuruh, dia memerintahkan, bunuh. Seketika, lebih dari 2.000 anggota geng pedang darah melompat turun dari gunung, mengacungkan pedang mereka dan bergegas menyerang Yang Xiaotian dan rekan-rekannya. Anggota geng pedang darah berjumlah lebih dari 2.000 orang, padat dan berkerumun seperti semut. Menyaksikan serangan geng pedang darah, Luo Qing segera melangkah maju dengan pedangnya, menebas dengan dahsyat, mengirimkan puluhan energi pedang seperti cambuk panjang, yang langsung membubarkan sekelompok anggota geng pedang darah. Luo Qing menyerbu ke tengah-tengah anggota geng pedang darah. Namun tak lama kemudian ia diserbu oleh kerumunan padat anggota geng pedang darah.